Halo sobat, maafkan admin karena sudah lama tidak upload lagi, ini dikarenakan keadaan perekonomian admin yang sedang di bawah sehingga tidak bisa beli kuota internet untuk upload video, hehe. Namun kali ini kita akan lanjutkan lagi novel si Muchen yang akan memasuki 5 akademi besar, tepatnya Akademi Beichan atau Akademi Spiritual Surga Utara. Oh ya, mungkin ini video terakhir yang admin upload di channel ini ya, novel selanjutnya kita upload di channel baru kita, nanti link akan admin taruh di deskripsi, jadi jika ingin dengerin kelanjutan Muchen, bisa kunjungi channel dengerin novel di deskripsi, dan kedepannya kita akan update di sana. Dan untuk terjemahan yang amburadul admin mohon maaf karena menggunakan terjemahan Google, dan untuk novel sebelumnya cek di playlist, dan kali ini kita baca mulai dari bab 121 sampai dengan bab 130 ya, oke deh mari kita baca novelnya, cekidot. Mata merah Gehai menatap liar pada sosok di depannya. Sementara mata Muchen tetap tenang seperti biasa. Situasi di depan mereka seperti danau yang tampak sunyi dan tenang, namun pusaran air menakutkan yang bisa menyelimuti orang tersembunyi di bawahnya. Kamu pikir kita masih di jalan spiritual? Gehai memelototi Muchen dan menggertakkan giginya. Kamu pikir, dalam keadaanmu saat ini, bahwa kamu masih memenuhi syarat untuk mengatakan itu kepadaku? Berdasarkan apa? Dengan fakta bahwa Anda berada di fase akhir tahap rotasi spiritual. Muchen tersenyum, jika Anda ingin menghapus rasa takut dan trauma di dalam hati Anda, maka datang dan tangkap saya. Tapi kamu harus tahu kepribadianku. Jadi, jika Anda berencana melakukannya, Anda harus siap membayar harganya. Tempat ini jelas tidak sekejam lingkungan jalan spiritual, tetapi jika saya benar-benar peduli dengan aturan seperti itu, saya tidak akan melakukan hal itu kembali di jalan spiritual. Mata Gehai menyipit, dari senyum Muchen, dia bisa melihat sosok menakutkan dari jalan spiritual lagi. Ketakutan menyebar dari lubuk hatinya. Kamu, pada keadaanmu saat ini, tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Gehai menjawab dengan muram. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan Muchen, akan ada hambatan dalam kultivasinya karena adanya trauma. Surga telah memberinya kesempatan untuk menghapus ketakutan ini, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini, kamulah yang akan membayar harganya. Sebuah teriakan terdengar dari tenggorokan Gehai. Detik berikutnya, matanya menunjukkan sedikit keganasan dan kebrutalan. Kemudian, energi spiritual yang kuat keluar tanpa syarat dari tubuhnya. Ledakan, duar. Dia mendorong dari tanah dan terbang seperti anak panah. Dia segera muncul di depan Muchen dan tangannya mengepal pada pedang panjang berwarna merah tua. Dengan suara mendesis, sinar pedang tajam menebas dengan marah di tenggorokan Muchen. Gehai mengungkapkan pengalaman dan keganasannya dalam serangan itu. Cara yang mengesankan dari serangan itu adalah sesuatu yang jauh melampaui siswa biasa. Seseorang yang keluar dari jalan spiritual, setidaknya harus memiliki kemampuan ini. Mata Muchen melintas saat dia melihat sinar pedang. Dia mundur sedikit dan, dengan suara angin bertiup, sinar pedang tajam terbang melewati tempat tenggorokannya sebelumnya. Sekarang, saya akan memberitahu Anda kesenjangan antara tahap roh dan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Teriak Gehai. Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti Muchen dan sinar pedang yang luar biasa menebas ke arah area vitalnya seperti badai. Desir, cerit. Banyak pouge muncul di tanah karena serangan pedang. Bahkan pohon yang tak terhitung jumlahnya dibelah oleh pedang. Punggul telanjang mereka sehalus cermin. Semua orang di perkemahan Ye Clan menahan napas. Mereka tahu betapa kuatnya Gehai. Pembangkit tenaga Spirit Stage adalah seseorang yang jauh melampaui mereka. Serangan ini cukup untuk secara instan melenyapkan fase akhir tahap rotasi spiritual. Mereka tidak tahu apakah Muchen bisa menanggungnya atau tidak. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat sosok Muchen, yang terakhir tetap tidak bergerak melawan pedang tajam yang menyerbu. Mata hitam Muchen mencerminkan tebasan pedang yang luar biasa serta penampilan mengerikan Gehai. Pada saat itu, seni pagoda besar mulai beredar di dalam tubuhnya. Energi spiritual hitam pekat mengalir melalui meridiannya, dan cahaya misterius di dalam tubuhnya menyala sekali lagi. Dengan kekuatannya yang perlahan meningkat, terlihat bahwa dia secara bertahap mampu mengaktifkan pulsa spiritual misterius yang telah disegel oleh ibunya. Meskipun dia tidak dapat mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya, itu sudah cukup untuk menghadapi lawan di depannya. Lampu menyala dan menara misterius samar-samar muncul di dalam tubuh Muchen. Energi spiritual yang mengalir langsung melonjak keluar. Dalam mata Muchen, lampu gelap menyala. Selanjutnya, menara cahaya hitam muncul di kedalaman matanya. Dia bertepuk tangan, dan cahaya hitam mulai mengembun di permukaan tubuhnya. Pada akhirnya, menara cahaya hitam buram muncul. Dentang dentang dentang. Pedang tajam Gehai mendarat di menara hitam buram, dan suara dentang bergema. Percikan terbang kemana-mana, namun menara cahaya hitam itu benar-benar tidak bergerak. Apa-apaan itu? Gehai menatap menara cahaya hitam yang menyelimuti Muchen. Ekspresinya berubah, dan dia mengertakkan gigi. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan panggung rohnya dia akan gagal untuk menindas Muchen, yang hanya berada di fase akhir tahap rotasi spiritual. Pedang pembantaian berdarah. Gehai maju selangkah, dan gaya pedang itu berubah. Aura berdarah muncul di permukaannya. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah tua berubah menjadi merah tua dan menebas menciptakan busur merah. Menghadapi serangan sengit Gehai, Muchen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.
Dia juga punya harga dirinya sendiri. Jika dia mundur di depan musuh yang sebelumnya tidak menarik perhatiannya, itu akan meremehkannya. Tangan Mu Chen mengepal. Di bawah perlindungan menara cahaya hitam, tubuhnya telah berubah menjadi senjata yang ganas. Energi spiritual dan angin melonjak keluar dari tinjunya dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang merah tua Gehai. Dentang, duar. Dampak kuat yang dipancarkan keluar dan tanah di bawahnya runtuh. Membunuh. Gehai berteriak dengan marah. Saat dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya hingga batasnya, pedang panjang di tangannya melepaskan tebasan pedang yang kuat. Namun, dia menemukan bahwa tidak mungkin untuk benar-benar menekan Mu Chen. Petik 2. Dia hanya berada di fase akhir tahap rotasi spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa melawanku secara langsung? Gehai berteriak dalam hatinya. Sebagai seseorang yang hanya tahap akhir rotasi spiritual, Mu Chen telah jauh melebihi harapan Gehai mengenai kemampuan tempur sejati mantan. Orang-orang dari klan Ye benar-benar terkejut oleh kedua sosok itu. Tabrakan energi spiritual semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh tahap rotasi spiritual. Kakak, apakah kakak Mu Chen akan baik-baik saja? Suner menatap pertempuran dengan cemas saat dia menarik tangan Ye Qingling. Ye Qingling memegang tangan mungil Suner dan menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan. Meskipun Mu Chen hanya berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual, kemampuan tempurnya yang sebenarnya sama dengan tahap roh. Dia benar-benar kuat, Ye Qingling memuji. Bencana darah jalan spiritual pasti pantas mendapatkan reputasinya. Meskipun dia ditendang keluar dari jalan spiritual dan tingkat kultivasinya melambat, bagaimana mungkin orang mengerikan seperti itu membiarkan dirinya tertinggal di belakang orang lain? Orang seperti ini mungkin akan maju secara perlahan dan pasti, sementara pada saat yang sama menjadi lebih kuat ketika mereka mengalami pukulan hebat. Bos sebenarnya tidak bisa menang. Sial, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Beberapa anggota Ge-Clan diam-diam terkejut. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan tahap roh Gehai, dia akan mampu sepenuhnya menekan Mu Chen, yang hanya berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Ekspresi Ge-King berubah total. Karena Mu Chen mampu mengalahkan 3 tahap akhir tahap rotasi spiritual sendirian, dia secara alami lebih kuat dari tahap akhir tahap rotasi spiritual biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen adalah seseorang yang bahkan Gehai akan sulit untuk dikalahkan. Dentang-dentang. Kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Dampak energi spiritual mengirim kerikil di tanah beterbangan dan tanah meledak bersama dengan dampaknya. Dan pada sumber benturan, wajah Gehai sangat muram. Tangannya terkepal ke gagang pedang dan mengungkapkan postur yang tampak seolah-olah dia bisa menebas gunung. Serangan kuat yang bisa memotong tahap rotasi spiritual tahap akhir benar-benar diblokir oleh tinju telanjang Mu Chen. Tinju yang terakhir memancarkan fluktuasi energi spiritual hitam, dan kehadiran sombong mulai muncul. Itu adalah sesuatu yang bahkan pedang panjang Gehai gagal untuk dipotong. Kamu, yang memperoleh pemberdayaan energi spiritual, apakah hanya sekuat ini? Tampaknya pemberdayaan tidak semenarik yang saya kira. Petik 2. Mu Chen tersenyum tipis. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu melawan pembangkit tenaga tahap awal tahap roh begitu dia mengaktifkan pulsa spiritual misterius di dalam tubuhnya. Gehai, yang berpikir bahwa dia bisa membebaskan dirinya dari trauma, benar-benar meremehkannya. Aku akan memberitahumu segera. Saat itu, aku bisa mengalahkanmu dengan mudah. Bahkan sekarang, aku bisa melakukannya dengan mudah. Mata Mu Chen menjadi dingin saat ini. Ekspresi awalnya yang damai langsung menjadi sama berbahayanya dengan pedang apapun. Saat dia menatap mata Mu Chen, hati Gehai bergetar. Desir, cerit. Mu Chen mengambil langkah maju, dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak keluar. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan, tanpa ragu-ragu, melepaskan pukulan. Tinju polos dan biasa ini tidak membawa misteri saat ditembakkan. Namun, saat tinju itu hendak mendarat, ia mengeluarkan angin kencang dan cahaya hitam memancar dari pusatnya. Di sanalah 3 segel cahaya hitam muncul. Ketiga segel cahaya hitam ini tingginya hanya beberapa meter, tetapi mereka mengeluarkan fluktuasi yang sangat mendominasi. Ledakan, duar. Wajah Mu Chen tetap tenang saat dia membiarkan pukulannya terbang ke arah Gehai. Dengan jejak cahaya hitam dan suara angin pecah, 3 segel cahaya hitam meraung dan membombardir Gehai dengan kejam. Tempat-tempat yang dilewati angin tampaknya telah meledak, seolah-olah udara itu sendiri sedikit terdistorsi. Gehai juga memperhatikan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Matanya segera menjadi serius. Pedang panjang di tangannya langsung mengeluarkan sinar pedang yang panjangnya puluhan meter. Cahaya melintas di mata Gehai. Serangan darah penghancur roh. Dia langsung berteriak. Sinar pedang langsung berubah menjadi merah seperti terbuat dari darah segar. Detik berikutnya, sinar pedang merah darah menembus udara dan bertabrakan dengan 3 segel cahaya hitam. Ledakan, duar. Setelah serangan melakukan kontak, 3 segel cahaya hitam meletus pada saat yang bersamaan. 3 energi sombong menumpuk satu sama lain dan membombardir sinar pedang Crimson. Dong! Sinar pedang Crimson bergetar hebat, dan kemudian benar-benar hancur karena benturan. Ketika sinar pedang merah hancur berkeping-keping, mata Gehai dipenuhi dengan teror. Dia tidak bisa menang bahkan dengan serangan terkuatnya. Pedang panjang berwarna merah tua itu terbang menjauh dari tangan Gehai. Tubuhnya terlempar ke belakang seolah-olah dia mengalami pukulan berat dan mendarat dengan keras di pohon yang kokoh.
Tenggorokannya terasa manis dan dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku kalah darinya lagi? Petik 2. Ge-hai berteriak di dalam hatinya. Dia segera berdiri dan bersiap untuk menyerang lagi. Dia ingin menggunakan energi spiritual yang padat dari panggung roh untuk melemahkan Mu Chen. Namun, saat dia berdiri, tubuhnya langsung membeku. Ini karena dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras melonjak di depannya. Sebuah keributan tiba-tiba terdengar di sekitarnya juga. Ge-hai perlahan mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Mu Chen menatapnya tanpa emosi, karena tangannya berada di sisinya. Namun, kilat melintas di atas kepalanya saat membentuk arah spiritual petir besar. Fluktuasi kekerasan yang dipancarkan dari arah spiritual membuat mata Ge-hai menyipit. Mu Chen sebenarnya adalah master arah spiritual. Tubuh Ge-hai menegang, dan sedikit ketakutan muncul di dalam hatinya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya memiliki terlalu banyak lawan. Tetapi jika Anda ingin menginjak saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Petik 2. Mu Chen menatap acuh tak acuh pada Ge-hai yang matanya benar-benar dipenuhi dengan kengerian. Dia menjentikkan jarinya dan arah spiritual petir mengeluarkan raungan. Petir yang menyilaukan muncul dari barisan dan menyerbu keluar seperti naga yang marah. Petir merobek udara dan cahaya menyilaukan bersinar. Wajah Ge-hai dan anggota Ge-clan lainnya segera memucat. Pada saat ini, Ge-hai akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan Mu Chen. Lagi pula, selalu ada seseorang yang akan ditakuti dan dihormati oleh orang seperti dia. Petir menembus hutan seperti naga yang marah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Fluktuasi energi spiritual yang hebat melonjak dan mengamuk di udara. Desir, cling. Dalam sekejap mata, petir telah menyerang Ge-hai. Pada saat ini, mata yang terakhir dipenuhi dengan kengerian. Ketika Mu Chen menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia masih ganas seperti sebelumnya. Pada saat seperti ini, Ge-hai hanya bisa mati-matian mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya hingga batasnya. Energi spiritual menyembur keluar dan melindungi tubuhnya sebagai armor energi spiritual yang kokoh. Ledakan, crot. Petir ganas membutakan semua orang saat mendarat dengan keras di tubuh Ge-hai. Bumi langsung hancur terbuka karena sambaran petir. Desir, cerit. Pada saat ini, tubuh Ge-hai terbang mundur seperti peluru. Pohon-pohon yang menghalangi semua hancur oleh tubuhnya. Dia kemudian menyemprotkan seteguk darah. Setelah menghancurkan puluhan pohon raksasa, tubuh Ge-hai akhirnya tergeletak di tanah dengan canggung. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah dan berada dalam posisi tak berdaya. Keganasan dan kebrutalan yang dia tunjukkan sebelumnya telah benar-benar lenyap. Pada saat ini, anggota dari Ge-clan semuanya benar-benar diam. Bahkan orang-orang yang bersikap arogan sebelumnya telah menutup mulut mereka sementara keringat dingin menetes ke tubuh mereka. Ge-king bahkan gemetar saat melihat pemandangan ini. Di matanya, Ge-hai selalu identik dengan kata kuat. Bahkan setelah mereka memasuki dunia surga utara, hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengannya. Namun, Ge-hai, yang selalu tak terkalahkan di dalam hatinya, telah kalah dari Mu Chen. Selain itu, kekuatan yang terakhir hanya pada fase akhir tahap rotasi spiritual. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tubuh Ge-king sedikit gemetar. Dia menatap Mu Chen dan ketakutan muncul dari matanya. Baru sekarang, dia menyesal telah memprovokasi bocah lelaki yang tampaknya lembut, namun jahat itu. Di perkemahan Ye-clan, itu juga benar-benar sunyi. Wang Sheng dan yang lainnya diam-diam menelan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa anak laki-laki yang duduk bersama dengan mereka sebelumnya. Anak laki-laki yang merasa sangat baik hati dan memberikan perasaan nyaman, sebenarnya sangat menakutkan. Ge-hai adalah pembangkit tenaga tahap awal tahap roh. Eksistensi yang sekuat Ye Qingling. Namun, dia dikalahkan oleh Mu Chen. Mu Chen menatap acuh tak acuh pada sosok tak berdaya di tanah. Dia perlahan berjalan melewati Ge-king dan langsung menuju Ge-hai. Ketika anggota Ge-clan memperhatikan ini, mereka tidak berani menghentikan kemajuan Mu Chen. Mu Chen berdiri di depan Ge-hai dan mengepalkan tangannya. Pedang panjang berwarna merah tua di dekatnya tersedot ke lengannya dan pisau tajam itu langsung diarahkan ke tenggorokan Ge-hai. Dia berkata dengan tenang, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika Anda berani menimbulkan masalah bagi saya, Anda harus siap untuk membayar harganya. Petik 2. Ge-hai gemetar. Wajahnya pucat saat ia menatap Mu Chen, yang menatapnya merendahkan dengan mata tanpa emosi. Dia menjawab dengan suara bergetar, ini bukan jalan spiritual. Jika Anda sembarangan membunuh orang lain, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan mendiskualifikasi Anda. Apakah kamu mengancamku dengan ini? Mu Chen tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan pisau tajam menggores kulit tenggorokan Ge-hai. Jejak darah perlahan keluar. Rasa dingin yang muncul di tenggorokan Ge-hai membuat tubuhnya membeku. Dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun. Ini karena dia mengerti bahwa jika dia membuat marah anak laki-laki di depannya, yang terakhir mungkin benar-benar membunuhnya. Dia tahu dengan jelas betapa kejamnya Mu Chen. Anggota Ge-clan di sekitarnya menggigil saat mereka menyaksikan adegan ini. Dingin menusuk yang dipancarkan dari tubuh Mu Chen telah mengejutkan mereka sampai-sampai mereka tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Jika Anda ingin hidup, maka serahkan sesuatu yang akan menyelamatkan hidup Anda. Mu Chen kemudian berkata dengan lemah, meskipun agak merepotkan untuk membunuh orang lain di sini, kamu mungkin akan tersingkir jika aku menghapus simbol di dahimu. Jangan pernah berpikir untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara.
Wajah Ge Hai akhirnya berubah. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia harus dihilangkan di sini, itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Saya akan menyerahkan semua aura spiritual dalam simbol saya kepada Anda. Ge Hai menggertakkan giginya dan menjawab. Simbolnya sudah mencapai peringkat 5. Terbukti bahwa dia telah merampok banyak siswa selama periode waktu ini. Jika dia menyerahkannya kepada Mu Chen, usahanya selama periode waktu ini akan sia-sia. Namun, dibandingkan dengan menghapus simbolnya, itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Mu Chen tersenyum. Pedang yang dipasang di dekat leher Ge Hai mundur sedikit. Ge Hai terkonsentrasi dan simbol emas di dahinya langsung menjadi redup. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Berdengung, crot. Dengan pemberdayaan aura spiritual khusus, simbol di kepala Mu Chen langsung berubah menjadi emas. Jelas bahwa simbolnya juga telah mencapai peringkat 5 setelah menyerap aura spiritual dari simbol Ge Hai. Sekarang, bisakah kamu melepaskanku? Ge Hai menatap simbol emas di dahi Mu Chen dan menggertakkan giginya. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak cukup. Kamu, Ge Hai sangat marah. Pedang dingin itu menyentuh kulitnya lagi. Ge Hai tidak berani melawan dan berteriak dengan marah, apa yang kamu inginkan? Namun, Mu Chen hanya menatapnya dengan tenang. Artinya sudah jelas, dengan hanya aura spiritual dari simbol Ge Hai, itu tidak cukup untuk menenangkan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Rasa dingin di lehernya membuat Ge Hai perlahan-lahan menjadi tenang. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara, aku akan memberitahumu sesuatu. Anda akan membiarkan saya pergi. Petik 2. Itu tergantung pada nilai informasi Anda. Mu Chen menjawab dengan ringan. Kami menemukan sebuah lembah kecil dengan banyak harta duniawi di sana. Di antara harta itu, kami menemukan satu yang tampak seperti Zoysia Roh Yin Yang. 1. Jenis rumput yang tersebar luas di Asia. Tautan Ge Hai menggertakkan giginya saat dia menjawab. Zoysia Roh Yin Yang. Mata Mu Chen menyipit. Sedikit minat akhirnya muncul di matanya. Itu adalah harta duniawi yang sangat langka. Tidak hanya itu sangat bermanfaat bagi pembangkit tenaga Spirit Stage, dikatakan bahwa itu mampu memungkinkan orang-orang yang berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual untuk mengambil langkah maju yang paling penting dan maju ke tahap roh. Saat ini, Mu Chen hanya selangkah lagi dari Spirit Stage. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa maju dalam waktu 1 bulan, waktu yang dibutuhkan agak terlalu lama untuknya. Dia memiliki banyak musuh dari jalan spiritual. Ge Hai hanyalah orang biasa di antara mereka. Ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Mu Chen yakin, dia pasti akan bertemu banyak wajah yang dikenalnya di dunia surga utara. Dengan demikian, dia harus cepat maju ke Spirit Stage. Hanya dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh masa lalunya. Oleh karena itu, Yin Yang Spirit Zoysia sangat menggoda baginya. Namun, dia tidak percaya Ge Hai semudah itu. Dia segera tersenyum dan berkata, jika itu adalah harta duniawi yang sangat berharga. Mengapa Anda tidak mencoba mendapatkannya? Mengapa Anda meninggalkannya di sana sampai sekarang? Petik 2. Ada 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang menjaganya. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan saya. Tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkannya. Ge Hai berkata dengan enggan. Dia menghabiskan banyak uang untuk menemukan tempat itu. Namun, dia dihentikan oleh 3 binatang spiritual tingkat tinggi di dalam lembah. Lokasi. Mata Mu Chen menyipit saat dia bertanya. Ge Hai dengan cepat melaporkan lokasi ke Mu Chen. Sambil mendengarkan, dia merenung sejenak. Kemudian, dia menunjuk ke Ye Qingling. Melihat ini, yang terakhir berjalan dengan ragu. Mu Chen memberitahu Ye Qingling apa yang dikatakan Ge Hai sebelumnya, termasuk lokasi Zoysia Roh Yin Yang. Apakah ada kredibilitas mengenai lokasi ini? Mu Chen bertanya. Ye Qingling tahu lebih banyak daripada dia. Itu ide yang baik untuk meminta nasihatnya. Barat laut, mendengar arah itu, Ye Qingling berpikir sejenak. Segera, dia mengangguk dan menjawab, arah itu memang cukup tersembunyi. Terlebih lagi, klan Ge memang telah berkeliaran di sekitar area itu, namun, apakah mereka melakukannya untuk Yin Yang Spirit Zoysia? Aku tidak bisa memastikannya. Mu Chen mengangguk sedikit, dia melirik Ge Hai lagi. Meskipun dia tidak tahu ide apa yang direncanakan orang ini, informasi ini benar-benar dapat dipercaya. Mu Chen perlahan menarik pedangnya dan melemparkan pedang panjang berwarna merah tua itu ke Ge Hai. Dia tersenyum, kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Namun, jika saya menemukan bahwa Anda telah berbohong kepada saya, percayalah, Anda tidak akan bisa lolos. Ge Hai gemetar saat melihat senyum Mu Chen. Dia tidak berani mengatakan apa-apa dan berdiri dengan canggung. Kemudian, dia buru-buru melambaikan tangannya dan membawa anggota Ge Clan pergi. Apakah kamu akan pergi ke tempat itu? Ye Qingling menatap sosok yang mundur sebelum berbalik menghadap Mu Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa bahwa Ge Hai tidak memiliki niat baik ketika dia memberitahu Anda lokasi itu. Tidak masalah apakah dia memiliki niat baik atau tidak. Tidak apa-apa asalkan informasinya benar. Mu Chen menjawab sambil tersenyum, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk datang bersama saya? Tampaknya ada beberapa harta duniawi di sana. Itu akan bermanfaat bagi Anda dan klan Ye Anda. Petik 2. Orang besar jalan spiritual sepertimu benar-benar membutuhkan bantuanku. Ye Qingling tersenyum dan menjawab. Big Shot, Mu Chen tersenyum pahit, ini tidak seperti Anda tidak tahu tentang tempat itu.
Ini sangat berbahaya. Jika saya tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh saya. Ye Qingling menghela nafas dan memiringkan kepalanya. Dia menatap ingin tahu di Mu Chen dan bertanya, jika Anda ingin bantuan saya, tidak apa-apa. Namun, Anda harus menjawab salah satu pertanyaan saya. Petik 2. Apa itu? Hubungan apa yang kamu miliki dengan Raja Luo, Luo Li? Ye Qingling bertanya dengan penuh minat. Raja Luo, apakah ini gelar yang dia terima setelah penilaiannya sebagai kelas raja? Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar judul ini. Dia bisa membayangkan dia mengerutkan kening frustrasi ketika dia mendapatkan gelar itu. Dia adalah temanku. Kami selalu berada dalam satu tim. Mu Chen tersenyum. Apakah kalian hanya rekan-rekan? Ye Qingling menyeringai saat dia melihat Mu Chen. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan setelah kamu meninggalkan jalan spiritual? Apa? Senyum Mu Chen menghilang dan dia mengerutkan kening. Di perhentian terakhir jalan spiritual, ketika para raja berjuang untuk mahkota, dia menyerang Raja Xuan, Ji Xuan. Mata indah Ye Qingling tiba-tiba dipenuhi dengan gairah. Dia menatap Mu Chen dengan penuh semangat dan menekankan setiap suku kata saat dia berbicara, pertempuran antara dua raja. Dengan harga terluka parah, Raja Luo mendorong kembali Raja Xuan dan menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk merebut mahkota. Pada saat itu, dia memberitahu Raja Xuan bahwa dia tidak akan mengambil nyawanya. Akan ada suatu hari ketika Anda, Mu Chen, secara pribadi akan mengambil nyawanya. Mu Chen terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Sedikit niat membunuh perlahan muncul di matanya. Ji Xuan, kamu berani menyakitinya. Kalau begitu, aku akan mengambil nyawamu. Pertarungan yang belum kita selesaikan di jalan spiritual, mari kita akhiri selama kita tinggal di 5 akademi besar. Di hutan, sejumlah besar pasukan melarikan diri dengan panik. Di depan kelompok, Ge Hai, yang benar-benar berlumuran darah, memiliki ekspresi yang sangat pucat. Bekas luka di wajahnya berkedut dan terlihat sangat ganas. Saat mereka menyaksikan bekas luka itu, orang-orang di dekatnya langsung merasa kedinginan. Kakak laki-laki. Ge Qing berseru dengan hati-hati, apakah kita akan memberikan informasi ini kepada mereka begitu saja? Jika Mu Chen mendapatkan Yin Yang Spirit Soixia, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Ketika itu terjadi, sebelum dia selesai berbicara, Ge Hai melemparkan tatapan dingin padanya dan membuatnya diam. Kemudian, Ge Hai perlahan menarik kembali pandangannya dan melihat ke belakang dengan dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin mudah baginya untuk mendapatkan Soixia Roh Yin Yang? Apakah Anda percaya bahwa saya tidak berusaha untuk mendapatkan Soixia Roh Yin Yang karena saya takut pada 3 binatang? Ge Hai melirik Ge Qing dan mencibir, meskipun ketiga binatang itu cukup kuat, ada cara untuk menghadapi mereka karena mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Namun, kami bukan satu-satunya yang menargetkan harta duniawi yang langka, Yin Yang Spirit Soixia. Orang lain juga telah menemukannya. Ge Qing terkejut. Kedua kelompok itu dipimpin oleh individu yang baik hati. Mereka selalu mengincar Soixia Yin Yang Spirit. Namun, mereka takut satu sama lain sehingga mereka tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Jika Mu Chen pergi ke sana, dia pasti akan menyebabkan perselisihan dengan mereka. Petik 2. Ge Hai berkata dengan dingin, meskipun bos dari kedua kelompok itu bukan dari jalan spiritual, latar belakang mereka tidak lemah. Dengan mengandalkan berbagai sumber daya, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan milikku. Begitu Mu Chen mencoba merebut Yin Yang Spirit Soixia di depan mereka, akan ada pertunjukan yang bagus. Pada saat itu, kita akan diam-diam mengintai di sekitar sana. Jika ada kesempatan, kami akan menghancurkan mereka sepenuhnya dan merebut Soixia Roh Yin Yang. Dengan itu, saya akhirnya akan dapat mencoba untuk menerobos ke tahap tengah tahap roh. Dengan kekuatan itu, aku akan dianggap luar biasa bahkan di dunia surga utara. Mendengar ini, Ge Qing langsung terkekeh, kakak benar-benar bijaksana. Bocah itu benar-benar berpikir bahwa dia telah memanfaatkanmu. Siapa yang mengira itu semua di bawah perhitungan kakak? Petik 2. Ge Hai juga tersenyum dingin. Namun, wajah Mu Chen yang tersenyum dan tampan melintas di benaknya lagi. Dia segera menggigil dan dengan paksa menekan emosi itu. Selain itu, Anda akan menyebarkan pesan ini, bahwa bencana darah jalan spiritual saat ini berada di dunia surga utara. Ge Hai menggertakkan giginya dan memiliki ekspresi gelap. Orang itu telah membuat banyak musuh kuat di jalan spiritual. Pasti ada beberapa dari mereka di seluruh dunia surga utara ini. Jika mereka mendengar informasi ini, Mu Chen pasti akan berada dalam masalah. Ya, di perkemahan Ye Clan, banyak orang masih tenggelam dalam pertempuran sebelumnya. Banyak orang akan mengarahkan tatapan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu pada anak laki-laki di kamp saat mereka bekerja. Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki yang tampaknya lembut ini sebenarnya menakutkan? Dia begitu kuat bahkan Ge Hai benar-benar dipukuli olehnya. Saudara Mu Chen, kamu sangat kuat. Suner tidak menyembunyikan kekagumannya pada Mu Chen dan menatap Mu Chen dengan mata hitam gelapnya yang berkelap-kelip. Gadis kecil ini, dia tidak tahu konsep kuat. Dia hanya merasa bahwa Mu Chen cukup tampan dan keren sebelumnya. Mu Chen tersenyum dan menjentikkan pelintar Suner, yang dipenuhi dengan vitalitas. Pada saat ini, klan Ye sedang mengemasi perkemahan untuk menuju ke tempat yang disebutkan sebelumnya oleh Ge Hai. Begitu orang-orang kami mendekati lokasi itu, mayoritas dari mereka akan tinggal sementara. Kami hanya akan membawa beberapa individu kuat ke lokasi itu. Ye Qingling berjalan ke arah Mu Chen saat dia berbicara.
Mu Chen mengangguk. Itu pasti ide yang buruk bagi banyak dari mereka untuk mendekati lokasi itu bersama-sama karena mereka akan mudah ditemukan. Sui Xiaoyin yang spirit cukup langka. Karena Ge Hai berhasil menemukannya, itu mungkin juga berarti bahwa orang lain akan menemukannya. Kita harus berhati-hati, jawab Mu Chen. Secara alami, dia tidak begitu naif untuk percaya bahwa Ge Hai benar-benar jujur. Karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk berhati-hati. Ye Qingling juga mengangguk setuju. Namun, kami juga memiliki senjata rahasia. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Suner. Gadis kecil itu juga seorang master arai spiritual peringkat 2. Selain itu, dia memiliki status arai jantung. Jika dia melepaskan kemampuan tempur penuhnya, bahkan Ye Qingling akan lebih rendah darinya. Namun, dia sangat kurang dalam pengalaman bertarung dan saat menghadapi lawannya dia bisa dengan mudah panik. Jika master arai spiritual mengungkapkan emosi seperti itu dalam pertempuran, efektivitasnya akan berkurang setengahnya. Ini, Ye Qingling cukup enggan tentang ini. Meskipun Suner memiliki bakat tinggi dalam arai spiritual dan akan sangat kuat jika dia menunjukkan kekuatannya dengan benar, sangat disayangkan bahwa ini pemalu dan rakus. Melihat ekspresi enggan Ye Qingling, Suner mencibirkan bibirnya. Kakaknya memberinya bahu dingin lagi. Bagaimanapun, dia masih sangat muda. Selama dia mengasah dirinya sendiri, dia akan bisa bertanggung jawab sendiri pada akhirnya. Mu Chen merasa ini cukup normal. Bagaimanapun, Suner masih terlalu muda. Selain itu, dia selalu tinggal di lingkungan yang benar-benar terlindung. Jadi, selama dia memperoleh lebih banyak pengalaman, dia pasti akan menjadi mandiri. Saudara Mu Chen adalah yang terbaik. Suner memeluk lengan Mu Chen dan menyeringai. Ye Qingling memelototinya sejenak. Kemudian, dia berbalik dan memerintahkan yang lain untuk mempercepat langkah mereka. Setelah kira-kira setengah jam, klan Ye sepenuhnya siap untuk pergi. Ye Qingling melambaikan tangannya dan sejumlah besar pasukan melonjak keluar seperti banjir menuju barat laut. Gelombang besar pria ini secara alami menarik banyak perhatian. Namun, klan Ye cukup terkenal di wilayah ini. Ketika orang lain memperhatikan klan Ye, mereka tidak berani mengungkapkan niat buruk apapun. Jadi, selain dari beberapa binatang spiritual, yang mereka kalahkan dengan cepat, perjalanan mereka sangat mulus. Mereka menempuh hampir seluruh jarak sebelum akhirnya berhenti. Ada beberapa jurang di hutan di sini. Di depan, ada banyak gunung yang saling tumpang tindih. Beberapa gunung curam ini menembus awan. Raungan tak berujung bergema dari pegunungan. Tempat yang disebutkan Ge Hai seharusnya ada di sekitar sini. Ye Qingling melihat pegunungan yang tumpang tindih saat dia memiringkan kepalanya untuk berbicara dengan Mu Chen. Mari kita pilih beberapa individu dan bersiap untuk memasuki gunung. Mu Chen mengangguk sedikit. Tempat ini memang cukup tersembunyi. Jika mereka tidak mencarinya secara khusus, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksinya. Ye Qingling berbalik dan dengan cepat memilih 20 orang dari klan Ye. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di tahap tengah rotasi spiritual. Namun, mereka adalah pengecualian seperti Wang Sheng, yang telah mencapai fase akhir tahap rotasi spiritual. Mo Ling, Anda harus menunggu bersama dengan mereka. Mu Chen memberitahu Mo Ling. Yang terakhir juga mengangguk, kekuatannya tidak cukup menonjol di tempat ini. Jika dia mengikuti mereka, dia hanya akan menjadi beban bagi mereka. Ayo pergi. Setelah memperhatikan bahwa semuanya beres, Mu Chen tidak menunda lagi dan segera melambaikan tangannya. Dia langsung menyerbu ke gunung. Kemudian, Ye Qingling membawa Suner, Wang Sheng dan yang lainnya saat mereka mengikuti. Di gunung, ada banyak binatang spiritual. Namun, tujuan Mu Chen dan yang lainnya bukanlah binatang buas. Dengan demikian, mereka tidak pernah menyerang mereka dan menghindari binatang spiritual yang tangguh saat mereka langsung menuju ke kedalaman hutan. Mereka berlari selama kurang lebih 10 menit sebelum berhenti di lereng gunung. Mereka menatap ke depan. Di lokasi itu, ada 3 gunung yang saling berpotongan membentuk sebuah lembah. Banyak pohon besar tumbuh di dekat perbatasan lembah dan membentuk penutup alami. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di puncak lereng gunung saat mereka melirik ke lembah. Samar-samar mereka bisa merasakan kehadiran 3 aura ganas. Aura ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh. Binatang spiritual tahap awal 3 tahap roh. Mu Chen melirik Ye Qingling dan yang lainnya. Ye Qingling memiliki ekspresi yang layak, sementara wajah Wang Sheng dan yang lainnya berubah total. Mereka tidak pernah berburu 3 binatang spiritual tingkat tinggi sekaligus sebelumnya. Kita harus segera menangani ketiga binatang spiritual ini. Jika tidak, keributan besar akan menarik binatang spiritual lainnya dan manusia. Mu Chen berbicara perlahan. Tidak mungkin kita bisa terburu-buru. Di tempat ini, hanya kakakmu dan kakak Ye yang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan binatang spiritual tingkat tinggi sendirian. Wang Sheng tersenyum kecut. Mu Chen juga tersenyum dan berkata, serahkan ketiga binatang spiritual ini kepadaku. Tidak apa-apa jika kamu hanya memperhatikan gerakan orang lain. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, bahkan Ye Qingling tercengang saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen sebenarnya ingin bertarung melawan 3 spirit stage initial phase spiritual di sendirian. Ini jauh lebih sulit daripada melawan Ge Hai. Aku tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung. Mu Chen tersenyum sedikit sambil berkata, bukankah Suner mengatakannya sebelumnya? Saya juga seorang master arai spiritual. Petik 2. Ye Qingling tercengang. Suner memang telah menyebutkannya sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Selain itu, jadi bagaimana jika Mu Chen adalah master arai spiritual?
Bagaimana dia bisa berurusan dengan 3 binatang spiritual tingkat tinggi? Itu tidak mungkin kecuali dia bisa mengatur arah spiritual peringkat 2 yang kuat. Tepat ketika dia terkejut, ujung jari Mu Chen melintas. Kemudian, Ye Qingling dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat banyak segel spiritual perlahan muncul dari ujung jari. Sebanyak 30 segel spiritual. Bibir Ye Qingling terbuka, 30 segel rohani. Orang ini sebenarnya adalah master arah spiritual peringkat 2 juga. Mu Chen perlahan menutup matanya saat ujung jarinya menarik banyak lintasan. Kemudian, 30 segel spiritual dengan cepat menyerbu ke udara di depan mereka dan menghilang. Setelah itu, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa perlahan terpancar. Setelah melihat ini, sedikit keheranan melintas di wajah mungil Suner. Mata hitam pekatnya menatap Mu Chen saat dia bergumam, saudara Mu Chen benar-benar bisa memasuki Heart Array State juga. Hati Ye Qingling bergetar lagi. Status Array jantung. Karena Suner, dia tahu betapa kuatnya keadaan itu bagi seorang master Array spiritual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen bukan hanya master array spiritual peringkat 2, tetapi juga seseorang seperti Suner, yang memiliki status Heart Array. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual, Ye Qingling menghela nafas. Meskipun dia ditendang keluar dari jalan spiritual di tengah, bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi biasa? Mu Chen tidak peduli dengan keterkejutan yang dihadapi Ye Qingling dan yang lainnya. Segel tangannya berubah dan arah spiritual emas perlahan meluas di depannya. Saat fluktuasi energi spiritual keluar dari susunan, itu langsung mendistorsi udara di sekitarnya. Bab 124 Array Soul Reaver Revolusi Emas. Array spiritual emas perlahan meluas dari udara di depan Mu Chen. Saat berkas cahaya energi spiritual yang kompleks terjalin satu sama lain, mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat hebat. Ye Qingling dan yang lainnya bukanlah master arah spiritual. Secara alami, mereka tidak dapat memahami arah spiritual. Namun, Suner menatap arah dengan serius. Di matanya, berkas cahaya energi spiritual yang kompleks dan tidak jelas itu seperti saluran transmisi daya. Mereka secara bertahap menyempurnakan seluruh arah spiritual. Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap susunan emas besar dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatur arah spiritual peringkat 2. Arah spiritual ini adalah arah spiritual peringkat 2 yang telah dicari dan ditemukan oleh Mu Feng dengan susah payah sesaat sebelum Mu Chen meninggalkan alam spiritual utara. Mengenai arah ini, Mu Chen sudah lama mempelajarinya dengan hati. Namun, karena jumlah segel yang bisa dia kondensasi kurang, dia tidak pernah mencoba mengaturnya. Tapi sekarang, dia mampu melakukannya. Selanjutnya, aku harus merepotkanmu. Setelah arah spiritual berhasil diselesaikan, Mu Chen tersenyum pada Ye Qingling. Mendengar ini, Ye Qingling tercengang. Kemudian, Suner tertawa gembira dan berkata, kakak benar-benar bodoh. Saudara Mu Chen ingin Anda memikat 3 binatang spiritual tingkat tinggi, jadi dia bisa membunuh mereka dengan arah spiritualnya. Ye Qingling menatap Suner sebentar dan segera mengangguk. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah Anda yakin bahwa arah spiritual Anda mampu membunuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi? Meskipun arah spiritual peringkat 2 Mu Chen cukup mengesankan, kulit binatang spiritual peringkat tinggi cukup tangguh dan kokoh. Mereka memiliki pertahanan yang kuat, mungkin cukup sulit bagi barisan untuk membantai mereka semua dalam satu serangan. Santai, saya tahu apa yang saya lakukan. Mu Chen tersenyum sedikit. Begitu dia mendengar kata-kata ini, dia kehilangan keraguannya dan memberikan instruksi kepada orang banyak. Kemudian, sosoknya yang cantik berlari ke lembah. Suner. Mu Chen menatap sosok Ye Qingling yang memudar sebelum dia mengalihkan pandangannya ke pegunungan di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Suner. Kemudian, dia perlahan berbisik ke telinganya. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya bersiap untuk mengambil tindakan, di sisi berlawanan dari gunung, 2 sosok masuk ke 2 kubu terdekat. Ada banyak orang di dalam setiap kamp, masing-masing memiliki hampir 100 orang. Bos, seseorang menargetkan Sui Xiayin yang spirit. Di sebuah kamp, sesosok tiba-tiba berdiri begitu dia mendengar informasi ini. Dia berpakaian putih dan memiliki wajah yang penuh dengan kesombongan. Dia mencibir begitu dia mendengar pesan itu dan bertanya, siapa? Mungkinkah Ge Hai? Dia benar-benar memiliki keberanian untuk melakukannya. Ini bukan Ge Hai, itu klan lain. Tampaknya itu adalah klan Ye. Seseorang menjawab. Kamu klan Ye Qingling. Anak laki-laki berbaju putih mengerutkan kening sebelum dia tersenyum cerah. Jadi, apakah kecantikan itu? Dia benar-benar berani. Dia benar-benar berani menargetkan sesuatu yang saya sukai. Petik 2. Bos, apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu dengan, apa yang harus kita lakukan? Segera bersiap untuk mengambil tindakan. Karena kecantikan itu berani mencuri dariku, maka aku akan menangkapnya juga. Haha, anak laki-laki berbaju putih itu tertawa. Dia melambaikan tangannya dan segera menyerbu keluar dari kamp. Sejumlah besar pasukan dengan cepat mengikutinya. Saat mereka bergegas menuju pusat gunung, sejumlah besar pasukan juga keluar dari kamp lain. Mengaum, cerot. Tak lama setelah Ye Qingling memasuki lembah seperti ngarai, raungan memekakkan telinga terdengar dan menyebabkan lembah bergetar. Energi spiritual yang kejam tiba-tiba muncul dari dalam lembah. Desir, cerit. Sosok lembut Ye Qingling terbungkus energi spiritual dan berubah menjadi sosok cahaya.
Dia menyerbu keluar dari lembah seperti kilat. Di belakangnya, 3 burung raksasa biru bergegas keluar. Saat mereka mengepakkan sayapnya, energi spiritual mengepul dan menutupi cakar mereka saat mereka mencoba untuk menggenggam Ye Qingling. Tubuh Ye Qingling seperti daun yang jatuh tertiup angin. Dia akan dengan lembut bergoyang dan sepenuhnya menghindari serangan dari 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Namun, fluktuasi energi spiritual yang hebat masih membuat tubuhnya goyah. Hanya dengan kekuatannya, tidak mudah baginya untuk menemukan 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Sementara Ye Qingling membawa 3 binatang spiritual tingkat tinggi menuju lereng gunung tempat Mu Chen dan yang lainnya tinggal, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur berubah lebih serius saat dia mengarahkan pandangannya pada 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Cici. Arai spiritual emas perlahan beredar dan memancarkan energi spiritual emas. Cahaya kemasan menjadi lebih terang dan lebih terang seolah-olah itu dibuat dengan emas asli. Bersiaplah untuk mencegat. Mu Chen menoleh ke arah Wang Sheng dan yang lainnya. Ya. Wang Sheng dan yang lainnya segera menanggapi. Energi spiritual di dalam tubuh mereka melonjak saat mereka menatap 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang mendekati mereka. Masing-masing dari mereka sedang menunggu saat Ye Qingling akan memasuki jangkauan serangan mereka. Kemudian, energi spiritual yang padat meletus dan membombardir 3 binatang spiritual peringkat tinggi di belakang Ye Qingling. Bang bang. Banyak serangan mendarat di tubuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi dan percikan terbang. Namun, tubuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi sekuat baja. Serangan-serangan itu gagal melakukan kerusakan apapun pada mereka. Tapi setidaknya, mereka berhasil memperlambatnya. Dengan mengandalkan momen singkat ini, Ye Qingling lolos dari 3 binatang spiritual tingkat tinggi dan mendarat dengan cepat di puncak lereng gunung. Dia menatap Mu Chen dan dadanya yang menggerakkan dengan lembut memantul saat dia bergumam, "Sekarang giliranmu." Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Matanya yang tajam menatap 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang mendekati lereng gunung. Kemudian, dia dengan lembut menyatukan tangannya dan arai spiritual emas di belakangnya langsung memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Energi spiritual yang ganas melonjak dari barisan. Li. 3 binatang spiritual tingkat tinggi tampaknya menyadari fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari arai spiritual emas dan mereka segera melambat. Tangisan terdengar dari mulut mereka saat energi spiritual yang padat memenuhi tubuh mereka. Arai Soul Rever Revolusi Emas. Sebuah cahaya dingin melintas mata Mu Chen. Tangisan tajam tiba-tiba bergema dari mulutnya. Pada saat ini, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul seperti matahari. Saat cahaya kemasan berkumpul, susunannya bergetar dan cahaya kemasan cemerlang yang besar meledak dari arai spiritual. Berdengung. Cahaya kemasan bergegas keluar dan segera berubah menjadi roda emas bergerigi tajam. Roda cahaya berputar dengan gila-gilaan saat mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, cahaya kemasan meluas dengan tidak pasti seolah-olah telah merobek udara. Pergi. Jari-jari Mu Chen menyentuhnya sejenak. Setelah itu, roda cahaya kemasan menyala seperti kilat emas menuju 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Saat roda cahaya kemasan melaju, bulu dari 3 binatang spiritual tingkat tinggi berdiri tegak. Sedikit kepanikan tampak melintas di mata mereka. Jelas bahwa mereka mendeteksi bahaya dari roda cahaya kemasan ini. 3 binatang spiritual tingkat tinggi ragu-ragu sejenak sebelum mereka tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Mereka segera melebarkan sayap mereka untuk terbang menjauh. Bagaimanapun, binatang spiritual tingkat tinggi memiliki sedikit kecerdasan dan tahu bagaimana harus bertindak untuk menghindari malapetaka yang akan datang. Mereka yakin bahwa mereka akan mati jika terkena roda emas berbahaya secara langsung. Kau ingin lari? Melihat ini, Mu Chen tersenyum. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengatur arai spiritual peringkat 2. Bukankah itu kerugian besar jika dia membiarkan 3 binatang spiritual tingkat tinggi ini melarikan diri? Desir. Dengan pikiran Mu Chen, kecepatan roda cahaya emas dipercepat dan seperti pencahayaan emas di langit. Itu dengan cepat menyusul salah satu binatang spiritual tingkat tinggi dan mendarat di tubuhnya. Ci. Roda cahaya emas berputar berkecepatan tinggi memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Bahkan melawan binatang spiritual tingkat tinggi, yang memiliki pertahanan kuat, ia masih merobek lapisan pertahanan dan menembus tubuhnya. Darah menyembur keluar di langit. Dengan teriakan tajam, binatang spiritual tingkat tinggi jatuh dari langit. Roda cahaya kemasan tidak menghilang setelah mengalahkan salah satu binatang spiritual tingkat tinggi. Itu segera menyusul binatang spiritual kedua dan ketiga dan merobek tubuh mereka juga. Pupu. Sejumlah besar darah jatuh dari langit seperti awan darah. Setelah menembus 3 binatang spiritual tingkat tinggi, energi spiritual dari roda cahaya emas habis dan memudar secara bertahap. Mu Chen menatap kabut berdarah. Dia bisa merasakan bahwa 2 binatang spiritual tingkat tinggi lainnya masih hidup dan tidak langsung terbunuh seperti yang pertama. Bagaimanapun, roda cahaya kemasan telah menghabiskan sedikit energi spiritual setelah itu melenyapkan binatang spiritual pertama. Li. Dari kabut berdarah, teriakan sengit dan brutal bergema. 2 binatang spiritual tingkat tinggi menyerang dengan ganas saat mata mereka terkunci pada Mu Chen. Mereka segera mengepakkan sayap mereka dan bergegas langsung ke arahnya. Hati-hati, melihat ini, Ye Qingling tertegun dan segera berusaha membantu. Namun, Mu Chen tidak mundur. Sebagai gantinya, dia mencibir, ini tindakan yang tidak berdaya. Desir. Tangan Mu Chen mengepal erat dan, sekali lagi, segel spiritual menyatukan diri ke udara. Petir dengan cepat mengembun di belakangnya dan dengan cepat membentuk susunan petir.
Arai spiritual 9 petir surgawi. Ledakan, crot. Petir ganas turun seperti naga kedua binatang spiritual tingkat tinggi yang terluka parah. Bang! Saat mereka dipukul dengan keras, darah menyembur keluar dari dua binatang spiritual tingkat tinggi. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka jatuh. Di samping, Ye Qingling, Wang Sheng dan yang lainnya menatap Mu Chen. Mereka terkejut bahwa dia sebenarnya mampu dengan cepat memadatkan arai spiritual kedua untuk melanjutkan serangannya. Kecepatan di mana Mu Chen mengatur arai spiritual terlalu cepat. Kalau saja Suner bisa mengatur arai spiritual seperti ini, pikir Ye Qingling. Ketika Mu Chen mengatur arai spiritual, dia begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Semua ketakutan dan kepanikannya benar-benar diisolasi olehnya. Adapun Suner, dia akan gagal dalam mengatur arai spiritual begitu dia ketakutan. Itu benar-benar tidak diketahui berapa lama sebelum dia bisa melakukan prestasi yang sama seperti Mu Chen. Kamu bisa mengikutiku setelah kamu mengumpulkan esensi jiwa binatang spiritual ini. Mu Chen bergumam pada Ye Qingling dan yang lainnya setelah dia mengalahkan 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Kemudian, dia segera berlari ke lembah. Dalam beberapa detik, dia sudah memasuki kedalaman lembah. Lembah itu cukup hijau dan memiliki banyak aura spiritual. Selain itu, ada berbagai buah roh yang mengandung aura spiritual di dalam lembah dari pohon roh. Tempat ini benar-benar seperti yang dikatakan Ge Hai. Itu adalah tempat yang penuh dengan harta karun. Mata Mu Chen hanya melirik mereka sejenak sebelum dia segera menuju ke kedalaman lembah. Meskipun buah roh ini layak, itu bukanlah sesuatu yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, Mu Chen akhirnya berhenti. Matanya terpaku kuat pada lereng gunung. Di lokasi itu, gumpalan cahaya zamrud yang subur telah berkumpul. Di dalam gumpalan cahaya, dia samar-samar bisa melihat spirit Zoysia zamrud kecil. Dari penampilannya, itu tampak seperti batu giok yang dipoles karena berkilau dan tembus cahaya. Energi spiritual yang luar biasa perlahan dipancarkan olehnya. Mu Chen menatap roh zamrud Zoysia dengan penuh semangat. Roh Yin Yang Zoysia. Lampu hijau yang dipenuhi dengan vitalitas mengelilingi spirit Zoysia yang seperti zamrud. Aroma menggoda terus-menerus dipancarkan dari rumput, yang akan menyebabkan air liur siapapun. Jadi ini Zoysia roh Yin Yang. Dari belakang, suara Ye Qingling terdengar. Saat dia berseru saat melihat roh Zoysia duduk di lereng, Mu Chen memperhatikan bahwa dia juga membawa Wang Sheng dan yang lainnya. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian menatap Ye Qingling dan berbicara, Zoysia Yin Yang spirit milikku kali ini. Anggap itu sebagai bantuan, oke. Petik 2. Informasi ini datang darimu. Selain itu, Anda adalah orang yang mengalahkan binatang spiritual di luar. Item ini secara alami milik Anda. Tidak perlu berbicara tentang bantuan. Ye Qingling tersenyum, namun, masih ada banyak harta duniawi di dalam lembah. Meskipun mereka tidak luar biasa dibandingkan dengan Yin Yang spirit Zoysia, mereka masih layak. Ini akan bermanfaat bagi kultivasi kita. Petik 2. Pilih sebanyak yang kamu mau. Mu Chen tertawa. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Ye Qingling mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya saat dia membawa yang lain untuk mengambil harta duniawi lainnya di daerah itu. Mu Chen bergerak cepat dan bergegas ke lokasi Zoysia Yin Yang spirit. Tangannya dibungkus dengan energi spiritual saat dia memasukkannya langsung ke lereng. Setelah itu, dia menggali Yin Yang spirit Zoysia bersama dengan batu besar. Setelah Yin Yang spirit Zoysia dipetik oleh Mu Chen, cahaya zamrud mengalir keluar dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Cahaya kemasan dari simbol itu langsung menjadi lebih kaya dan menunjukkan tanda-tanda peningkatan dari peringkat 5 ke peringkat 6. Setelah merasakan perubahan yang dibuat pada simbolnya, mata Mu Chen dipenuhi dengan kejutan. Tampaknya mencari harta duniawi bisa menjadi metode yang layak untuk meningkatkan peringkat simbol. Sayangnya, sangat jarang menemukan harta duniawi yang dipenuhi dengan aura spiritual seperti Yin Yang spirit Zoysia. Mu Chen menunduk untuk melihat Yin Yang spirit Zoysia di atas batu besar. Keindahan harta duniawi ini hanya bisa dilihat dari dekat. Dalam warna yang berkilauan, fluktuasi energi spiritual yang padat dan murni terpancar. Mu Chen mencium aroma yang menggoda, dan energi spiritual di dalam tubuhnya bergetar. Perasaan aneh memenuhi hatinya. Itu adalah perasaan ingin mencoba terobosan. Aku akan menyerapnya di sini sekarang dan mencoba untuk menerobos ke tahap roh. Ide ini terlintas di benak Mu Chen, dan matanya berbinar. Dia duduk dengan tegas di atas dasar lembah, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Saat dia menenangkan diri, tangannya menutupi Yin Yang spirit Zoysia dari atas dan bawah. Tiba-tiba, energi spiritual Mu Chen mulai melonjak. Ledakan, duar. Batu besar, di mana Yin Yang spirit Zoysia berada, berubah menjadi debu di bawah tekanan spiritual energi, dan Yin Yang spirit Zoysia juga retak terbuka sedikit. Cairan zamrud yang diisi dengan energi spiritual yang luar biasa mengalir keluar dan lembah langsung berubah kabur saat aroma menggoda menyebar. Tekanan energi spiritual di tangan Mu Chen berangsur-angsur meningkat, dan akhirnya menekan Yin Yang spirit Zoysia menjadi gumpalan cairan zamrud. Cairan itu dipenuhi dengan energi spiritual yang luar biasa yang menyebabkan tangan Mu Chen gemetar. Saat Mu Chen menghirup, cairan zamrud naik dan berubah menjadi aliran tetesan hijau yang masuk ke mulut Mu Chen. Ledakan, crot. Begitu cairan zamrud, yang dipenuhi dengan energi spiritual yang luar biasa, memasuki tubuh Mu Chen, dan kulitnya langsung berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya tampak membengkak.
Gemuruh, bludak. Energi spiritual yang luar biasa mengamuk seperti banjir di dalam tubuh Mu Chen. Dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan mengedarkan seni pagoda besar untuk dengan cepat menelan energi spiritual besar-besaran di dalam tubuhnya. Namun, energi spiritual dari Zoysia Roh Yin yang benar-benar besar, sekarang setelah memasuki tubuh Mu Chen, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Tepat ketika Mu Chen agak terganggu olehnya, hisapan energi tiba-tiba muncul dari dalam laut auranya. Itu segera mengambil sebagian dari energi spiritual murni. Adegan ini awalnya mengejutkan Mu Chen, tetapi dia segera berkonsentrasi dan memperhatikan bahwa energi spiritual memasuki tubuh 9 Netebert, yang sedang berbaring di atas bunga mandala. Saat 9 Netebert menyerap energi spiritual Zoysia, warna redup di tubuhnya langsung menjadi cerah, kemudian, api hitam mulai muncul dari tubuhnya sekali lagi. Apa yang kamu lihat? Kamu yang membuatku selemah ini. Saat ini, Anda memiliki terlalu banyak energi spiritual. Itu tidak akan membahayakanmu jika aku mengambil sedikit darimu. 9 Netebert tampaknya menyadari tatapan Mu Chen, dan pesan dingin segera disampaikan. Mu Chen tersenyum pahit dan berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu berencana untuk menyerangku secara diam-diam lagi? Dia ingat saat sebelumnya selama terobosannya ketika 9 Netebert diam-diam menyerangnya. Dan sekarang, terobosan kali ini bahkan lebih penting dari sebelumnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia akan benar-benar menyesalinya. Jika kamu memiliki keinginan ini, aku bisa mengabulkannya untukmu. Pikiran mengejek disampaikan oleh 9 Netebert. Mu Chen tersenyum canggung dan santai. Kemudian, dia mengabaikan 9 Netebert dan fokus untuk menelan energi spiritual besar-besaran di dalam tubuhnya saat dia bersiap untuk menerobos ke tahap roh. Di lembah, Ye Qingling dan yang lainnya sedang memetik buah roh pohon roh lainnya. Aura spiritual dari buah roh ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Zoysia Roh Yin Yang. Namun, mereka masih bermanfaat untuk budidaya. Sungguh aura spiritual yang kaya. Wang Sheng tiba-tiba berbalik dan menatap kedalaman lembah. Aroma memikat terpancar dari lokasi itu bersama dengan aura spiritual yang padat. Ye Qingling berhenti sejenak. Dia segera mengerti bahwa Mu Chen mungkin menelan Yin Yang Spirit Zoysia dan mengerutkan kening. Apakah kita memiliki orang yang mengawasi masalah? Ya, tenang, Suster Ye. Kami memiliki orang-orang yang waspada. Wang Sheng tertawa. Tepat ketika Wang Sheng mengucapkan kata-kata ini, suara dengungan terdengar dari luar lembah. Kerumunan orang di dalam lembah langsung mengubah ekspresi mereka. Begitu dia mendengar suara ini, Ye Qingling segera bergegas ke lereng yang tinggi dan menatap ke kejauhan. Desir. Dua sosok lain dengan cepat bergegas ke lereng tinggi dari dekatnya. Mereka berkata dengan panik, Saudari Ye, ini buruk. Kami menemukan dua kelompok menyerbu ke arah kami. Petik 2. Wajah Ye Qingling sedikit berubah dan bertanya, apakah itu klan Ge? Tidak, kami tidak menemukan sosok Ge Hai dari kedua kelompok ini, gumam salah satu pria itu. Mata Ye Qingling berubah serius dan bergumam, sepertinya Ge Hai bukan satu-satunya yang tahu bahwa Yin Yang Spirit Zoysia ada di sini. Itu benar-benar memiliki niat buruk sejak awal. Petik 2. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan? Wang Sheng buru-buru bertanya. Kedua kelompok pria itu pasti sebanding dengan Ge Clan. Jika tidak, Ge Hai tidak akan membiarkan kelompok mereka ada. Dengan mereka bergegas ke lokasi ini, bagaimana mereka bisa melawan mereka hanya dengan jumlah tenaga kerja ini? Ye Qingling melirik lembah dan menggigit giginya. Dia segera menjawab, kita harus menghentikan mereka untuk saat ini. Mu Chen saat ini menerobos ke tahap roh. Dia tidak bisa diganggu sekarang. Wang Sheng bertukar pandang dengan yang lain. Bisakah mereka menghentikan mereka? Tapi karena Ye Qingling adalah orang yang mengatakan ini, mereka hanya bisa mematuhinya. Ye Qingling bergegas ke titik tertinggi lembah dan menatap ke kejauhan. Kemudian, dia menemukan dua kelompok pria menyerbu ke lokasi ini dengan cepat. Setiap kelompok memiliki puluhan individu. Haha, si cantik kecil, kita bertemu lagi. Sesosok bergegas keluar dari kelompok di sebelah kiri. Energi spiritual yang padat terpancar dari tubuhnya saat dia tertawa sembrono. Yang Gong. Ye Qingling menatap sosok berpakaian putih dan segera mengerutkan kening. Dia pernah bertemu orang ini sebelumnya. Meskipun yang terakhir tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, keluarganya cukup makmur. Dengan mengandalkan banyak sumber daya, ia berhasil memasuki tahap awal tahap roh. Klan Yemo benar-benar punya nyali. Anda berani mencuri barang yang saya, Zhou Li, sukai. Anda harus memiliki keinginan kematian. Dari kelompok pria lain, sesosok berpakaian hitam keluar dengan ekspresi dingin. Dia menatap Ye Qingling dengan tidak ramah. Ini klan Yang dan klan Zhou, ekspresi Wang Sheng dan yang lainnya segera berubah. Kedua kelompok itu adalah kekuatan terkenal di wilayah ini. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan klan Ye mereka. Ye Qingling menatap dingin pada Yang Gong dan Zhou Li. Keduanya berada di tahap awal tahap roh. Dengan dia sendirian, akan sulit baginya untuk melawan mereka. Ye Qingling, serahkan Yin Yang Spirit Zoysia. Zhou Li berteriak, dia telah mengamati Yin Yang Spirit Zoysia selama beberapa hari. Jika bukan karena Yang Gong, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Ye Qingling akan melakukan tindakan pencegahan? Mata Ye Qingling berkilat dengan tatapan gelisah. Dia tersenyum, tentang Yin Yang Spirit Zoysia, tampaknya pihak lain juga menginginkannya. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, mereka mungkin tidak akan puas. Petik 2. Zhou Li mengerutkan kening dan melirik Yang Gong.
Kamu tidak hanya cantik, tetapi kamu juga licik seperti rubah. Saya suka itu. Yang Gong tertawa dan memandang Zhou Li sambil berkata, saudara Zhou pasti telah melihat tindakan psikologis semacam ini, kan? Mengapa kita tidak sementara bergabung untuk menangkap keindahan ini? Ketika itu terjadi, kecantikan itu akan menjadi milikku dan aku akan membiarkanmu memiliki Yin Yang Spirit Soisia. Bagaimana dengan itu? Bagus. Mata Zhou Li berbinar, kepribadiannya berbeda dari Yang Gong. Dengan demikian, Yin Yang Spirit Soisia lebih menarik baginya. Wajah Ye Qingling sedikit berubah ketika dia menyadari bahwa mereka berdua membentuk aliansi sementara. Haha, si cantik kecil, sebaiknya ikuti saja aku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Yang Gong tertawa keras. Kemudian, dia menyerang langsung ke Ye Qingling. Pada saat yang sama, Zhou Li juga bergegas. Mereka mengepung Ye Qingling. Ekspresi Ye Qingling berubah sedikit dingin, dan energi spiritual yang padat juga meletus darinya. Meskipun akan sulit baginya untuk menghadapi dua pembangkit tenaga Spirit Stage, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa mengulur waktu selama mungkin. Ledakan, duar. Tapi tepat ketika Ye Qingling hendak menyerang, energi spiritual yang sangat kejam tiba-tiba memancar dari lereng di dekatnya. Hutan di sekitarnya langsung dihancurkan olehnya. Fluktuasi energi spiritual yang kejam ini langsung mengejutkan Yang Gong dan Zhou Li. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat arah spiritual besar perlahan muncul di lereng. Di depan arah spiritual, seorang gadis manis dan imut dengan pintail sedang menatap mereka dengan marah. Karena kamu menggertak adikku, kamu pasti mencari pemukulan. Suara Suner bergema saat tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Arah spiritual besar di atasnya segera beredar, dan energi spiritual yang kejam dengan cepat berkumpul. Arah Sky Smash naga angin. Mengaum, cerot. Dalam arah spiritual biru besar, cahaya biru berkumpul dan menyapu langit. Seekor naga angin besar keluar dari barisan membawa pasir dan energi spiritual yang bergemuruh menuju Yang Gong dan Zhou Li. Saat Yang Gong dan Zhou Li menatap naga angin yang tangguh, wajah mereka langsung berubah. Mengaum, cerot. Saat naga angin meraung, angin kencang bertiup dan banyak bila angin menyapu langit. Ruang yang ditinggalkan sepertinya telah terkoyak oleh bila angin ini. Serangan kuat ini langsung mengubah ekspresi Yang Gong dan Zhou Li. Arah spiritual yang telah diaktifkan Suner sangat kuat. Itu mungkin pada tingkat yang sama dengan arah spiritual Soul Reaver Revolusi Emas Mu Chen. Sudah pasti bahwa bahkan seseorang di tahap awal tahap roh akan mati jika itu mengenai mereka. Sebelum semua ini terjadi, Mu Chen sangat berhati-hati dan membuat Suner bersembunyi diam-diam untuk penyergapan. Dia telah menyuruhnya untuk diam-diam menyiapkan arah spiritual, sehingga dia bisa mengaturnya begitu sesuatu yang buruk terjadi. Mu Chen tahu bahwa Suner hampir tidak memiliki pengalaman tempur. Dengan demikian, dia tidak bisa membiarkannya bertarung melawan orang lain dalam pertempuran langsung. Sebaliknya, dengan menyembunyikannya, dia akhirnya bisa menunjukkan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Dan situasi saat ini membuktikan bahwa pengaturan Mu Chen memang benar. Tanpa orang mengganggunya, arah spiritual yang diatur Suner sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Wajah Yang Gong dan Zhou Li berubah saat mereka menatap naga angin yang mendekat. Jelas bahwa mereka telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang bahkan mereka takuti. Jika mereka terkena serangan seperti itu, hampir pasti mereka akan terbunuh. Tidak mudah untuk membunuh kita. Namun, Yang Gong dan Zhou Li bukanlah individu biasa. Mereka tidak pernah merasa putus asa, bahkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, mereka mengeluarkan teriakan dingin saat mereka mencengkeram tangan mereka sendiri. Kemudian, segumpal cahaya dilepaskan dari masing-masing tangan mereka. Ledakan, duar. Energi spiritual yang padat meletus dari telapak tangan mereka. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya memperhatikan bahwa perisai besi hitam telah terbentuk di depan Yang Gong. Perisai besi hitam ditutupi dengan ukiran misterius, dan fluktuasi unik terpancar darinya. Dan di depan Zhou Li, sebuah tungku batu abu-abu telah muncul. Kompor batu juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di permukaan, itu juga memiliki banyak ukiran cahaya yang unik. Perisai roh obsidian. Kompor batu roh. Kata-kata ini secara bersamaan diteriakkan oleh Yang Gong dan Zhou Li. Kemudian, perisai dan kompor langsung mengeluarkan kilatan menyilaukan saat mereka melindungi mereka berdua. Bang! Pada saat naga angin akhirnya tiba, ia telah membangun momentum yang cukup dan dengan keras menabrak perisai hitam dan kompor batu. Gelombang kejut energi spiritual yang tangguh langsung bergema. Desir. Dua sosok ditembak jatuh dari udara dengan canggung. Namun, mereka buru-buru menstabilkan posisi mereka saat kaki mereka mendarat di tanah. Perisai hitam dan kompor batu menjadi redup dan akhirnya menghilang di tangan mereka. Tapi dari penampilan mereka, mereka berdua tidak menderita banyak kerusakan. Artefak spiritual. Begitu Ye Qingling memperhatikan adegan ini, hatinya sedikit tenggelam. Baru saja, Yang Gong dan Zhou Li sama-sama mengeluarkan artefak spiritual yang sebenarnya. Latar belakang keluarga mereka benar-benar mengesankan. Pada saat ini, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li bergetar. Jika bukan karena artefak spiritual mereka, mereka berdua akan benar-benar dibunuh oleh gadis kecil itu. Kau akan pergi dan menangkap gadis kecil itu. Aku akan menghentikan Ye Qingling. Yang Gong berkata dengan suara serius. Pada saat ini, dia telah menyingkirkan sikap periangnya. Gadis kecil itu terlalu luar biasa. Jika arah spiritual kuat lainnya muncul, mereka pasti akan menderita. Baik.
Zhou Li juga memahami hal ini, jadi tanpa berpikir lebih jauh, dia segera mengangguk dan bergegas menuju lereng yang jauh di mana Sun Er berada. Berhenti di sana. Melihat Zhou Li menyerang Sun Er, wajah Ye Qingling langsung berubah. Dia buru-buru bergegas keluar, namun, tepat ketika dia pindah, Yang Gong muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Kecantikan kecil, kamu harus bermain denganku sebagai gantinya. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Mata Ye Qingling benar-benar dingin. Energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Yang Gong dengan ganas. Haha. Yang Gong tertawa, namun, dia tidak berani terlalu ceroboh. Ye Qingling tidak lebih lemah darinya, jika dia meremehkannya, maka dia pasti akan membayar harganya. Dengan demikian, dia juga mendorong energi spiritualnya ke batas saat dia menghadapinya. Ledakan, cerot. Mereka berdua habis-habisan, energi spiritual mereka meletus, menghancurkan batu-batu besar dan pohon-pohon di dekatnya hingga berkeping-keping. Tepat ketika Yang Gong memulai pertarungannya melawan Ye Qingling, Sun Er, yang berada di lereng gunung yang jauh, memperhatikan Zhou Li, yang mendekat dengan niat membunuh. Dia terkejut dan segera berlari ke hutan di belakangnya. Zhou Li, yang awalnya tegang dan waspada terhadap Sun Er, menyaksikan adegan ini dan benar-benar terkejut. Jelas bahwa dia tidak pernah berharap Sun Er, yang membuat dia dan Yang Gong merasa mati, akan segera melarikan diri. "Kemana kamu berencana pergi?" Namun, Zhou Li dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Sun Er bahkan lebih berbahaya daripada Ye Qingling. Jika dia menyembunyikan dirinya dan diam-diam mengatur arah spiritual, mereka tidak akan beruntung untuk bertahan hidup lagi. Dia benar-benar harus menangkapnya. Desir. Energi spiritual padat melonjak dari tubuh Zhou Li. Kemudian, dia mengejar Sun Er seperti angin kencang. Gemuruh energi spiritual melonjak melalui anggota badan dan tulang Mu Chen seperti banjir. Saat dia mengedarkan seni pagoda agung dengan seluruh kekuatannya, dia terus-menerus menyerap aura spiritual murni dari Zoysia roh Yin Yang. Pada akhirnya, itu semua mengalir ke laut auranya dan memberdayakan roda cahaya energi spiritual di dalamnya. Berdengung. Saat energi spiritual padat masuk, roda cahaya energi spiritual berkembang terus-menerus. Itu akhirnya menjadi seukuran telapak tangan orang dewasa, dan area di sekitar roda cahaya ditutupi dengan cahaya. Itu memiliki penampilan alam semesta yang luas dan misterius. Mu Chen merasakan energi spiritual di dalam lautan auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, namun pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan seni pagoda besar yang beredar dengan kekuatan penuh, dia akhirnya menelan bagian terakhir dari energi spiritual murni dari Yin Yang Spirit Zoysia. Setelah bagian terakhir memasuki roda cahaya energi spiritualnya, perasaan aneh langsung memenuhi hati Mu Chen. Perasaan ini seolah-olah riak abadi telah muncul di musim semi yang tenang dan tenteram. Pada saat ini, roda cahaya energi spiritual telah benar-benar berhenti beredar. Gelombang energi spiritual berdesir di permukaan roda cahaya. Kemudian, Mu Chen memeriksa energi spiritual yang telah menyembur keluar dan berkumpul di permukaan roda cahaya energi spiritual. Energi spiritual berkumpul dan, setelah cahaya menyebar, sosok cahaya mungil, yang duduk bersila, telah muncul di atas roda cahaya energi spiritual. Itu sangat kabur, namun tampaknya sangat mirip dengan Mu Chen. Tetapi karena terlalu buram, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap sosok cahaya mungil itu terbentuk, perasaan misterius muncul di dalam hati Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan perubahan muncul dalam tatapannya. Dia benar-benar telah berubah menjadi sosok mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual. Jadi ini roh. Mu Chen menyadari bahwa ini mungkin perubahan terbesar sebagai tahap roh dibandingkan dengan tahap rotasi spiritual. Begitu dia memadatkan semangat ini, dia benar-benar melangkah ke alam panggung roh. Pikiran Mu Chen dengan cepat menyatu dengan roh mungil, dan dia membuka matanya. Sosoknya dengan cepat bergerak, dan dia muncul di luar bunga mandala. Kemudian, dia tersenyum ketika dia menatap 9 Netebird di dalamnya. Pada saat ini, 9 Netebird langsung menjadi waspada begitu melihat sosok mungil di luar. Setelah manusia mencapai tahap roh, mereka akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual. Dengan kata lain, Mu Chen akhirnya mendapatkan tindakan untuk menghadapinya sekarang. Itu tidak pernah meragukan betapa menariknya itu bagi manusia. Selama mereka menelan esensi jiwanya, mereka akan bisa mendapatkan kemampuan hebat dari 9 Netebird. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik, ini sangat menggoda. Hehe. Roh mungil itu menyeringai pada 9 Netebird, dan dia tertawa jahat. Seperti yang diharapkan, manusia benar-benar tidak baik. Api hitam 9 Netebird langsung naik dan pikiran yang dipenuhi amarah bergema di dalam laut aura Mu Chen. Jika kamu ingin menelanku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. 9 Netebird melebarkan sayapnya sambil berteriak dengan marah. Roh mungil menyaksikan 9 Netebird yang bereaksi berlebihan dan benar-benar terdiam. Dia berkata tanpa daya, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin menelan Anda. Api hitam yang naik dari tubuh 9 Netebird langsung membeku. Itu skeptis ketika bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Aku baru saja memadatkan roh, jadi aku ingin memamerkannya padamu. Suara Mu Chen dipenuhi dengan ejekan. Jelas bahwa dia telah bertindak seperti ini dengan sengaja. 9 Netebird tidak pernah memberinya wajah. Jadi, sekarang dia bisa menyiksanya, dia merasa cukup hebat. 9 Netebird akhirnya menyadari makna di balik tindakan dan kemarahan Mu Chen langsung memenuhi matanya.
Sayap yang memancarkan api hitam menyapu dengan keras ke penghalang cahaya, nyahlah. Burung yang kejam ini, Mu Chen tersenyum. Dia berkata dengan serius, tenang. Janji saya pasti benar. Saya mengerti bahwa saya akan mendapat banyak manfaat jika saya menelan Anda. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, aku memandang rendah orang yang bahkan tidak bisa menepati janji. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin tidak akan punya ayah lagi. 9 Netebert perlahan melipat sayapnya. Meskipun matanya masih dipenuhi dengan keganasan, kedalaman matanya telah melunak. Meskipun ini cukup pendendam, setidaknya dia masih terpuji di area tertentu. Setelah Mu Chen selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengendalikan roh mungil dan mengembalikannya kembali ke roda cahaya energi spiritual. Selama dia memasuki panggung roh mungil ini akan mampu secara otomatis mengedarkan seni pagoda besar. Itu akan mencapai efek kultivasi. Selain itu, begitu dia mulai mengedarkan seni pagoda besar dengan tubuhnya sendiri, kultivasinya akan 2 kali lebih efektif. Dengan demikian, roh mungil ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Panggung roh benar-benar mengesankan. Mu Chen mengeluarkan pujian, pikirannya terfokus saat dia menyelesaikan sirkulasi terakhir seni pagoda besarnya sebelum akhirnya keluar dari kondisi kultivasi. Berdengung. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suara mendengung muncul dari dalam tubuhnya. Dia ragu-ragu sedikit dan hati-hati merasakan suara berdengung ini. Kemudian, dia menemukan bahwa gelombang informasi tiba-tiba muncul dari hatinya. Mu Chen memeriksa informasi yang dikirimkan kepadanya dan sedikit kejutan memenuhi hatinya. Apakah dia benar-benar mengaktifkan sesuatu di dalam seni pagoda besar karena terobosannya ke dalam panggung roh? Seni pagoda hebat yang ditinggalkan ibu benar-benar misterius. Mu Chen mengumpulkan pikirannya dan benar-benar membaca informasi yang diberikan kepadanya. Tampaknya seni spiritual misterius tersembunyi di dalam informasi. Dulu. Pagoda Vajra. Ledakan, duar. Energi spiritual yang padat meletus di udara di luar lembah. Dua sosok telah saling menyerang dengan energi spiritual yang bergemuruh seperti angin kencang yang bertabrakan. Pada saat ini, Ye Qingling bertarung dengan Yang Gong, dan tak satu pun dari mereka menahan diri. Mereka sepenuhnya menunjukkan kekuatan panggung roh. Meskipun kekuatan mereka serupa, seiring berjalannya waktu, Ye Qingling mulai unggul. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah keluar dari jalan spiritual dan telah mengalami cobaan di dalamnya. Apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan mental, dia jauh lebih menonjol daripada Yang Gong. Dia telah meningkatkan kekuatannya secara perlahan dan pasti, sementara yang terakhir mengandalkan sejumlah besar sumber daya untuk mencapai tahap roh. Dengan demikian, kekuatan Yang Gong sedikit lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan Ye Qingling. Jelas bahwa Yang Gong menyadari tekanan yang datang dari Ye Qingling. Ekspresinya langsung menjadi serius, dan dia tidak berani mengalihkan perhatiannya ke tempat lain saat dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sementara pertempuran ini terjadi, pasukan yang dibawa oleh Yang Gong dan Zhou Li telah bergegas untuk melawan Wang Sheng dan yang lainnya. Namun karena perbedaan jumlah, pihak Ye Qingling dengan cepat dirugikan. Situasi mulai terlihat suram bagi mereka. Haha, kecantikan kecil, anak buahmu tidak akan bisa menahannya lagi. Apakah Anda masih berencana untuk melawan kami dengan keras kepala? Yang Gong tertawa dan mencoba menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Ye Qingling. Namun, saat dia tertawa, serangan Ye Qingling menjadi semakin kuat. Yang terakhir benar-benar melihat melalui pikiran yang pertama. Bagaimana mungkin dia tidak memahami mereka? Jika dia terganggu oleh yang lain, itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Karena itu, jika dia benar-benar ingin membantu Wang Sheng dan yang lainnya, dia harus mengalahkan Yang Gong sesegera mungkin. Karena keganasan serangan yang tiba-tiba meningkat, Yang Gong benar-benar terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Saat dia berkonsentrasi, dia mulai merasa bahwa gadis ini benar-benar licik. Sementara pertempuran antara Yang Gong dan Ye Qingling telah memasuki, beberapa orang menonton adegan itu secara rahasia dari dekat. Orang bisa tahu berdasarkan penampilan mereka, itu adalah Ge Clan. Saat ini, mata mereka tertuju pada pertempuran. Mata mereka berbinar saat mereka jelas berdiri untuk mendapatkan keuntungan besar dari pergumulan. Kakak laki-laki, tampaknya Yang Gong tidak bernasib baik melawan Ye Qingling. Ge Qing berbisik saat dia menyaksikan pertempuran. Tidak perlu terburu-buru, Ye Qingling tidak memiliki cukup banyak orang, dan mereka akan segera dikalahkan. Selanjutnya, Zhou Li sudah mengejar gadis kecil itu. Selama dia menangkapnya, Ye Qingling akan sepenuhnya ditekan. Ge Hai mencibir. Tapi yang membuatku penasaran adalah apa yang terjadi dengan Mu Chen itu. Dia belum bergerak sejak awal. Mungkinkah dia telah memperoleh Yin Yang Spirit Soisia dan mencoba untuk menelannya di lokasi ini? Jika dia berhasil menelannya, jika dia maju ke tahap roh, kata Ge Qing gemetar memikirkannya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menelan Soisia roh Yin Yang? Terbukti dengan ketidakhadirannya bahwa itu telah berjudi untuk menelannya. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Setelah Ye Qingling dan yang lainnya dikalahkan, Yang Gong dan pihaknya akan memasuki lembah. Ketika itu terjadi, si idiot itu, yang akan duduk dalam kondisi kultivasi yang rentan, akan secara bersamaan berada di ambang kematian. Ge Hai tersenyum jahat saat dia berbicara. Dan jika kebetulan, dia bertarung melawan Yang Gong sampai akhir yang pahit, itu akan menjadi saat kita muncul di depan mereka. Kakak benar-benar bijaksana. Ge Qing memiliki ekspresi bahagia. Ge Hai benar-benar memikirkan seluruh proses dan tahu apa yang harus dilakukan.
Mari kita lihat bagaimana Anda, Mu Chen, mengatasi rintangan ini kali ini. Dong. Di langit, energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangan Ye Qingling, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang bertabrakan dengan Yang Gong. Fluktuasi energi spiritual, terlihat dengan mata telanjang, menyebar. Sementara Yang Gong mundur selusin langkah, Ye Qingling hanya mundur 3 langkah. Namun, dia tersenyum dan menunjuk ke bawah. Di lokasi itu, Wang Sheng dan yang lainnya benar-benar terkepung, sepertinya bawahanmu telah jatuh ke tanganku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Mata Ye Qingling dingin, fluktuasi energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Haha, aku ingin melihatmu mencoba. Seringai dingin tiba-tiba terdengar dari dekat. Ye Qingling terkejut dan buru-buru menoleh. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Zhou Li mendekati lokasi ini dengan cepat, dan, di tangannya, dia mencengkeram seorang gadis kecil yang berjuang. Suner, Ye Qingling terdiam. Kakak, aku minta maaf. Mata Suner menjadi merah karena malu. Dia sangat tidak memiliki pengalaman tempur. Jadi, meskipun cukup kuat, ketika dia menyerang secara diam-diam, begitu pembangkit tenaga spirit stage seperti Zhou Li menargetkannya, kemampuan tempurnya akan langsung merosot. Zhou Li, jika adikku terluka bahkan sedikit, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku. Ye Qingling memelototi Zhou Li. Saat kata-kata ini diucapkan, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Wajah Zhou Li sedikit berubah. Dia tahu betapa menakutkannya seorang wanita gila. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Ye Qingling dan menjawab, selama kamu menyerahkan Yin Yang Spirit Soisia, aku akan membiarkannya pergi. Ye Qingling mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Bagaimana suara itu? Zhou Li mencengkeram bahu lembut Suner dengan sedikit kekuatan. Pada saat itu, gadis kecil itu langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan mulutnya berkedut. Matanya juga berubah menjadi warna merah yang lebih dalam, saat dia berjuang untuk menahan air matanya. Suner berangsur-angsur menjadi mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang sama dengan dia sebelumnya. Di sini, dia tidak bisa berharap untuk mendapatkan perlindungan dan cinta semua orang. Begitu Ye Qingling mendengar tangisan menyakitkan Suner, tubuhnya sedikit gemetar saat dia merasakan sakit di dalam hatinya. Jika aku jadi kamu, aku akan diam-diam melepaskannya. Tepat ketika Ye Qingling merasakan rasa sakit yang menyengat dari tangisan Suner di dalam hatinya, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar diikuti oleh sosok yang dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Wei Hao. Zhou Li menatap sosok cahaya, dan ekspresinya berubah. Desir. Sosok itu mengabaikan tangisan Zhou Li dan muncul di depannya seperti hantu. Dengan tangan terkepal, itu mengirim pukulan ke arah kepala Zhou Li. Dari atmosfer pukulan ini, mungkin akan menerbangkan kepala Zhou Li jika ingin memukulnya. Kamu punya keinginan mati. Melihat ini, Zhou Li benar-benar marah. Energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia menembakkan pukulannya sendiri tanpa ragu-ragu. Pukulannya bertabrakan dengan keras terhadap pukulan lain yang diledakkan ke arahnya. Ledakan, diar. Tapi saat tinju ini bertabrakan satu sama lain, ekspresi Zhou Li berubah drastis, dan gelombang rasa sakit meledak di lengannya. Energi spiritual orang lain sangat sombong dan telah secara paksa menghancurkan energi spiritual yang menutupi tinjunya saat menyerang tubuhnya. Tubuh Zhou Li gemetar, dan dia buru-buru terhuyung mundur. Pada saat ini, rasa manis memenuhi tenggorokannya. Tepat ketika Zhou Li terhuyung mundur, lengan sosok cahaya itu melesat dan merenggut Suner dari cengkeramannya. Kemudian, energi spiritual sosok itu menyebar, dan itu mengungkapkan ekspresi Mu Chen yang tampak dingin. Kakak Mu Chen, melihat ekspresi familiar ini, Suner langsung berteriak kegirangan. Setelah itu, matanya menjadi merah dan dia berkata dengan frustrasi, itu mencengkeramku terlalu keras. Itu menyakitkan. Pergi ke adikmu, saudara Mu Chen akan memberinya pelajaran untukmu. Mu Chen tersenyum pada Suner. Baik, Suner mengangguk dan tubuhnya melompat ke pelukan Ye Qingling. Ye Qingling menatapnya dengan hati-hati sambil merasa sangat tertekan. Nak, siapa kamu? Zhou Li menatap Mu Chen dengan muram. Di sampingnya, mata Yang Gong juga benar-benar waspada. Mu Chen, yang tiba-tiba muncul, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kamu menginginkan Soisia roh Yin Yang, kan? Ya sayang sekali aku baru saja menelannya. Mu Chen tersenyum pada mereka berdua saat dia berbicara. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Li dan Yang Gong langsung berubah dingin. Mereka menggertakkan gigi seolah-olah mereka ingin merobek Mu Chen menjadi beberapa bagian. Mereka telah mengamati Yin Yang Spirit Soisia untuk waktu yang lama. Tetapi karena mereka takut satu sama lain, mereka sekarang gagal mendapatkannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, pada akhirnya, tindakan mereka akan menguntungkan Mu Chen ini sedemikian rupa. Kamu berani mencuri item yang aku inginkan. Sampah bodoh. Yang Gong berteriak keras dan bertukar pandang dengan Zhou Li. Dia segera berteriak, ayo singkirkan dia. Baru saja, dia melihat Mu Chen memukul mundur Zhou Li. Dengan demikian, dia tahu bahwa Mu Chen cukup mampu dan tidak berani melawannya sendiri. Desir. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengatur serangan, Mu Chen sudah melakukan langkah pertama. Dengan ekspresi dingin, energi spiritual hitam gelap melonjak dari tubuhnya dan menyerbu ke awan. Kepadatan energi spiritual berkali-kali lebih kuat daripada sebelum kemajuannya. Jadi ini adalah kekuatan dari panggung roh.
Mu Chen merasakan energi spiritual seperti aliran deras di dalam tubuhnya dan mau tidak mau merasakan kenyamanan yang muncul bersamaan dengan itu. Dia meluruskan dua jarinya dan ujung jari ini langsung menyala. Dengan suara pu, mereka dengan cepat membentuk tombak cahaya kemasan sepanjang 3 meter dan menusuk ke arah Yang Gong dan Zhou Li dengan kecepatan kilat. Ledakan, cerot. Begitu mereka melihat tombak, Yang Gong dan Zhou Li buru-buru mengedarkan energi spiritual mereka. Keduanya melepaskan pukulan yang kuat. Namun, pukulan mereka terhempas saat mereka melakukan kontak dengan cahaya kemasan. Sedikit kejutan langsung memenuhi mata mereka. Jadi energi spiritual hitam gelap sebenarnya mendominasi ini. Desir. Tubuh Mu Chen dengan cepat muncul di depan mereka lagi. Dia segera mengeluarkan pukulan, tapi kali ini, 3 segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Gelombang hitam bergelombang keluar dari tinjunya. Boom! Saat 3 segel cahaya hitam meletus, Yang Gong dan Zhou Li merasa kedinginan saat mereka mendeteksi fluktuasi sombong yang berasal dari segel cahaya hitam. Mereka segera mencengkeram tangan mereka bersama-sama, dan perisai hitam dan kompor batu muncul kembali. Bang! 3 segel kematian tanpa batas meledak. Energi spiritual tumpang tindih satu sama lain dan memberikan dampak yang kuat pada perisai hitam dan kompor batu. Itu membuat perisai hitam dan kompor batu langsung menjadi redup, karena masing-masing terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Uci. Saat mereka menyaksikan artefak spiritual dipaksa mundur, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut saat mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen, yang berada di level yang sama dengan mereka, sebenarnya akan sangat kuat. Dia mampu sepenuhnya menaklukkan mereka berdua sendirian. Lari. Pada saat ini, mereka berdua mengerti bahwa mereka akhirnya bertemu dengan pasangan mereka. Mereka bertindak tegas dan segera mundur saat mereka menyeka darah di mulut mereka. Dan kemana kamu berencana pergi? Dalam mata Mu Chen, cahaya dingin melintas. Dia segera mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan berubah menjadi banyak bayangan. Sebelum Yang Gong dan Zhou Li bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan mereka. Cahaya kemasan bersinar dari ujung jarinya seperti tombak surgawi emas bermata tajam berhenti di depan tenggorokan mereka. Aura deras dan ganas langsung membuat darah segar keluar dari kulit tenggorokan mereka. Jika kamu berani bergerak satu langkah lagi, aku akan membunuhmu. Mu Chen melirik mereka berdua dengan tenang. Suara yang tidak memiliki emosi langsung membekukan tubuh Yang Gong dan Zhou Li. Di luar lembah, orang-orang Yang Gong dan Zhou Li secara bertahap berhenti bergerak. Ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Mu Chen, yang memiliki kendali penuh atas bos mereka. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berhenti bergerak juga. Dia mampu mengalahkan pembangkit tenaga tahap awal tahap roh, Yang Gong dan Zhou Li, dengan mudah. Adapun mereka, apa nilainya dibandingkan dengan individu-individu yang kuat ini? Brengsek, bukankah Anda bertindak cukup arogan sebelumnya? Siapa yang menyuruh ini untuk memukulku? Wang Sheng, yang memiliki memar di wajahnya, mengirim seseorang, yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, terbang dengan tendangan, sambil mengutuk. Dia tidak sering disambut seperti ini sebelumnya. Orang yang menderita tendangan dari Wang Sheng tidak berani melawan. Lagi pula, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Di lereng gunung, Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi. Rasa dingin meresap dari jari-jari yang berhenti di dekat tenggorokan mereka. Itu membuat mereka tidak mau membuat gerakan sekecil apapun. Anak laki-laki di depan mereka memiliki mata yang sangat tenang. Mereka tidak ragu bahwa mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka berani mengambil tindakan sekecil apapun. Mu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan lemah, karena pertarungan sudah berakhir, pertama-tama kita akan berbicara tentang harga bertarung melawan kita. Serahkan. Mata Mu Chen terfokus pada simbol yang terletak di dahi Yang Gong dan Zhou Li. Dari warna emas yang mempesona, terbukti bahwa kedua individu ini memiliki simbol peringkat 5. Kamu, Duar. Mendengar bahwa Mu Chen ingin mencuri simbol mereka, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li berubah. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan simbol mereka ke peringkat 5. Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, saya akan menghapus simbol Anda. Jika itu terjadi, aku yakin kalian berdua akan tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mu Chen bergumam seolah dia tidak peduli. Yang Gong dan Zhou Li langsung menjadi pucat. Mata mereka bergetar saat menatap Mu Chen, yang mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Metode yang terakhir lebih menentukan dan kejam dari yang mereka kira. Apakah kamu sudah memutuskan? Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. Bagus, saya akan memperlakukannya seolah-olah Anda tidak berperasaan. Yang Gong bertukar tatapan dengan Zhou Li dan masing-masing memperhatikan kepahitan di mata yang lain. Mereka menggertakkan gigi dan berkonsentrasi. Kemudian, simbol emas yang berkilauan mengeluarkan dua cahaya cemerlang saat simbol itu menjadi redup. Mu Chen menyerap salah satu lampu emas ke dalam simbol di dahinya. Itu langsung cerah dan berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat ini, simbolnya telah naik ke peringkat 6. Setelah Mu Chen selesai menyerap aura spiritual dari simbol Yang Gong, dia menjentikkan jarinya dan mengirim bagian Zhou Li ke Ye Qingling. Ketika yang terakhir memperhatikan ini, dia ragu-ragu sejenak. Tapi setelah melihat Mu Chen langsung mengangguk padanya, dia menyerap aura spiritual dari simbol. Pada saat ini, simbol di dahinya juga menjadi cerah. Sekarang, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Yang Gong menggertakkan giginya saat dia bertanya.
Mu Chen melirik mereka berdua dan dia tersenyum mengejek, kamu menindas gadis imut sebelumnya. Jadi, Anda harus mengimbanginya. Petik 2. Kami telah memberikan aura spiritual dalam simbol kami kepada Anda. Apalagi yang kamu mau? Yang Gong berteriak dengan marah. Aku perhatikan sebelumnya bahwa kalian berdua sepertinya telah mengeluarkan sesuatu yang menarik. Mata Mu Chen perlahan memindai kedua sosok itu. Jika dia menggunakan 3 segel kematian tanpa batas dengan kekuatan tahap awal tahap rohnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang dapat ditahan oleh pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh biasa. Namun, keduanya berhasil menahannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Pencuri ini, dia benar-benar berani merebut artefak spiritual kita. Itu adalah barang pelindung kami. Kami tidak memiliki yang seperti itu. Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi saat mereka menjawab. Jika itu masalahnya, Mu Chen tersenyum sedikit. Mata hitamnya tiba-tiba menjadi dingin. Jari-jarinya menghilang dari tenggorokan mereka dan muncul di depan dahi mereka. Setelah menerima angin kencang dari jari Mu Chen, simbol redup di dahi mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda pecah. Merasakan dingin di dahi mereka, kaki Yang Gong dan Zhou Li menjadi sedikit lemah. Jika simbol mereka dihapus, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana kalau sekarang, ini adalah kesempatan terakhirmu? Mu Chen mengarahkan senyum pada mereka berdua. Namun, senyum ini membuat Yang Gong dan Zhou Li bergidik. Orang ini benar-benar tidak mengikuti pola tipikal. Yang Gong dan Zhou Li menghela nafas tanpa daya. Mereka akhirnya menyerah untuk melawan dan mengulurkan telapak tangan mereka. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan mereka dan dengan cepat berubah menjadi 2 gumpalan cahaya. Di dalam gumpalan cahaya, samar-samar orang bisa mendeteksi perisai hitam dan tungku batu abu-abu. Ini adalah artefak spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Dia memandang Yang Gong dan Zhou Li dengan heran. Tampaknya mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat karena keduanya memiliki artefak spiritual. Bahkan ayahnya tidak memiliki barang-barang seperti itu. Mu Chen terkejut jauh di dalam. Namun, tangannya tidak ragu-ragu saat dia meraih perisai hitam dan kompor batu. Kedua artefak spiritual menolak untuk sementara waktu di tangannya. Tetapi pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh Mu Chen dan ditempatkan di dalam gelang biji mustardnya. Terima kasih atas hadiahmu. Mu Chen akhirnya menarik kembali jari-jarinya dan tertawa kecil. Wajah Yang Gong dan Zhou Li benar-benar biru. Mereka menatap Mu Chen dengan kejam, "Nak, karena kamu berani mencuri dari kami berdua, jika kamu punya nyali, aku tantang kamu untuk meninggalkan namamu. Kami tidak akan dengan mudah menerima ini." Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. "Mu Chen, saya akan menyambut Anda berdua untuk menimbulkan masalah bagi saya lagi. Namun, Anda harus mendengarkan dengan aman. Jika Anda berani menyebabkan masalah bagi saya, dan dikalahkan oleh saya lagi, saya mungkin menghapus simbol Anda jika Anda gagal memberikan kompensasi yang memuaskan." Saat mereka melihat senyum Mu Chen, hati Yang Gong dan Zhou Li melonjak. Ini sebenarnya ingin kita menyusahkannya. Apakah dia berharap kita menjadi individu, yang akan menyerahkan banyak harta kepadanya? Tunggu saja. Namun, mereka bisa kalah dalam pertarungan, tetapi tidak dalam pertempuran. Meskipun mereka sudah berantakan, Yang Gong dan Zhou Li masih harus bertindak perkasa dan keren. Mereka berteriak dan segera mundur. Begitu mereka melihat bos mereka pergi, orang-orang malang di bawah dengan cepat bergegas pergi. Mereka tidak berani tinggal di lokasi ini. Tersembunyi di hutan yang jauh, Ge Hai, Ge Qing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan sedih. Mereka mengertakkan gigi ke titik di mana mereka hampir hancur. Awalnya, mereka berencana menuai keuntungan dari orang lain, tetapi ternyata seperti ini. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Ge Qing tersenyum pahit. Dia benar-benar terkejut. Baru saja, Mu Chen benar-benar menaklukkan 2 lawan sendirian. Terbukti bahwa kemampuan tempurnya telah jauh melampaui pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh biasa. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka akan membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga listrik tahap tengah tahap roh. Ge Hai menggertakkan giginya dan ekspresinya berubah sejenak. Akhirnya, sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia berkata, "Lupakan saja. Mari kita mundur dulu. Saat ini, kami sama sekali bukan lawan mereka. Ayo cepat dan pergi. Akan merepotkan jika dia menemukan kita." Petik 2. Hatinya bergetar saat mengucapkan kata-kata ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat Mu Chen menatapnya dari lereng gunung yang jauh. Cepat dan lari. Ge Hai benar-benar terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa, jika dia jatuh ke tangan Mu Chen lagi, yang terakhir pasti akan menghapus simbolnya jika dia tidak membunuhnya. "Itu, Anda hanya menonton. Kami telah menyebarkan berita tentang keberadaan Anda di dunia surga utara ini. Karena Anda memiliki begitu banyak musuh di jalan spiritual, pasti ada seseorang di dunia surga utara ini yang akan menemukan Anda. Ketika itu terjadi, mari kita lihat bagaimana kamu akan menderita." Ge Hai mengutuk dalam pikirannya saat dia melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa berharap individu yang kuat untuk menjaga Mu Chen. Mereka benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahat mereka. Dari jauh, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah di mana Ge Hai dan yang lainnya melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah tidak peduli dengan orang seperti Ge Hai di jalan spiritual. Dia juga tidak perlu peduli dengan orang seperti itu di dunia 1000 besar. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah dan dia tersandung ke tangannya, yang bisa dilakukan Mu Chen hanyalah membuatnya menderita.
Mu Chen perlahan menarik pandangannya dan berbalik ke arah Ye Qingling dan yang lainnya. Dia mengarahkan senyum pada Suner, yang berada di pelukan Ye Qingling, dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Suner menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudara Mu Chen, saya minta maaf. Aku hampir merusak segalanya." Sebelumnya, Mu Chen telah memberitahunya bahwa dia akan memberinya tugas besar. Dia membuatnya bersembunyi di dekatnya untuk melindungi mereka. Tapi siapa yang mengira bahwa dialah yang ditangkap? Apalagi dia sudah terbiasa mengancam adiknya. Ini membuat gadis kecil itu sangat tidak senang. "Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena Anda membeli waktu untuk saya tidak akan punya waktu untuk menelan Zoysia roh Yin Yang." Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Suner. Kemudian, wajahnya berubah serius saat dia berbicara, "Namun, kamu masih harus bertindak sedikit lebih berani lain kali. Kakakmu tidak bisa melindungimu selamanya. Apalagi Anda memiliki potensi yang besar. Mungkin di masa depan, Anda akan bertemu orang-orang yang kuat. Ketika itu terjadi, Anda mungkin menjadi orang yang harus melindungi saudara perempuan Anda. Jika kamu masih takut, kakakmu bisa terluka. Anda tidak ingin melihat hal seperti itu terjadikan." Suner memiliki bakat yang sangat menakutkan dalam hal arah spiritual dan Mu Chen tahu tentang ini. Pelatihannya dalam arah spiritual lebih lengkap daripada miliknya. Bagaimanapun, sebagian besar pengetahuannya tentang arah spiritual diajarkan oleh Tuan Wenling. Mungkin Wenling dianggap sebagai master arah spiritual yang sangat baik di alam spiritual utara, terbukti bahwa dia jauh lebih rendah daripada master arah spiritual sejati. Jika Suner mampu menjadi berani dan tidak akan menjadi berantakan dalam krisis, Mu Chen percaya bahwa mungkin dia tidak akan menjadi lawan Suner berdasarkan arah spiritual. Suner menatap wajah tampan dan lembut Mu Chen saat dia mengangguk dengan serius. Saudara Mu Chen benar, dia tidak bisa membiarkan saudara perempuannya melindunginya selamanya. Dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi adiknya di masa depan. Saat dia menyaksikan adegan ini, sedikit kehangatan dan kenyamanan melintas di mata Ye Qingling. Dia mengarahkan senyum bersyukur ke arah Mu Chen saat dia memahami niat baik yang terakhir terhadap Suner. Mu Chen juga tersenyum puas. Kemudian, dia mencengkeram tangannya dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, perisai hitam dan kompor batu yang dia curi dari Yang Gong dan Zhou Li muncul. Fluktuasi energi spiritual yang unik terpancar dari masing-masing item ini pada saat yang bersamaan. Mu Chen menatap dengan rasa ingin tahu pada perisai hitam dan kompor batu di tangannya. Dia ingin hati-hati memeriksa rampasan perangnya. Perisai hitam dan kompor batu memancarkan cahaya redup saat mereka melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Saat mereka melintas, fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar. Mu Chen menatap ingin tahu pada dua artefak spiritual. Karena pembuatan artefak spiritual agak rumit, hanya pandai besi spiritual yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Selain itu, hampir tidak ada pandai besi spiritual di seluruh alam spiritual utara. Berdasarkan ini, orang dapat melihat betapa kecilnya alam spiritual utara dibandingkan dengan dunia seribu besar yang luas dan tak berujung. Tangan Mu Chen mencengkeram perisai cahaya hitam dan memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Cahaya yang kuat mulai memancar darinya dan artefak seukuran telapak tangan itu langsung berkembang menjadi perisai pelindung di depan tubuh Mu Chen. Di permukaan perisai hitam, ada banyak ukiran misterius bersama dengan lampu hitam. Itu memberikan perasaan yang samar-samar padat dan kuat. Sebelumnya, Yang Gong telah menggunakan perisai hitam ini untuk memblokir serangan Triple Limitless Death Cell milik Mu Chen. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, perisai hitam ini mungkin bisa menahan serangan kuat dari pembangkit tenaga listrik tahap tengah tahap roh. Tapi fakta ini membuatnya diam-diam menghela nafas. Artefak spiritual benar-benar membawa terlalu banyak manfaat untuk pertempuran. Mu Chen bermain-main dengan perisai hitam sebelum dia menyerahkannya kepada Suner. Dia tersenyum, "Ini hadiahmu." Baik perisai hitam dan kompor batu adalah artefak spiritual pelindung. Karena Mu Chen berencana menyimpan kompor batu, dia menyerahkan perisai hitam itu kepada Suner. Bagaimanapun, dia adalah master arah spiritual yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Dengan dukungan perisai hitam, dia akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Suner mengulurkan tangan mungilnya dan memainkan perisai hitam sambil terkekeh. "Terima kasih, saudara Mu Chen." Perisai hitam dan kompor batu mungkin adalah artefak spiritual peringkat rendah. Di samping, Ye Qingling tersenyum ketika dia melihat adegan ini, namun, itu benar-benar memberikan banyak manfaat bagi Suner. Jika bukan karena artefak spiritual pelindung ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh Suner secara langsung. Kami awalnya memiliki artefak spiritual dengan peringkat lebih tinggi juga. Namun, mereka dikembalikan ke keluarga kami ketika kami memasuki dunia surga utara. Mereka mengatakan bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kultivasi kita di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Jika kita menggunakan kekuatan artefak spiritual untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kita akan benar-benar lebih rendah dari yang lain. Mendengar Ye Qingling mengucapkan kata-kata ini, Mu Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perbedaan di antara mereka. Di alam spiritual utara, dia hampir tidak pernah melihat pandai besi spiritual. Namun, Ye Qingling dan yang lainnya sudah terbiasa dengan mereka. Setelah ini, Mu Chen menyingkirkan kompor batu dengan santai. Meskipun artefak spiritual membawa banyak manfaat, dia selalu percaya bahwa yang terpenting adalah seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang semua orang bisa percaya. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ye Qingling tersenyum sambil menatap Mu Chen.
Pergi ke Aula Surga Utara. Apalagi yang bisa saya lakukan? Mu Chen tersenyum. Dia percaya bahwa tujuan setiap orang adalah sama. Ini karena jika mereka mencapai tempat itu, mereka akan dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana denganmu? Tentu saja, sama sepertimu. Ye Qingling tersenyum, namun, saya ingin menemukan esensi jiwa binatang spiritual yang cocok untuk ditelan dalam perjalanan ke sana. Anda baru saja maju ke tahap roh, jadi Anda mungkin belum menelan esensi jiwa binatang spiritual, kan? Petik 2. Mu Chen menghela nafas tak berdaya saat dia mengangguk. Meskipun dia memiliki esensi jiwa binatang spiritual yang sangat langka di dalam tubuhnya, dia tidak berani menelannya. Sebenarnya, banyak siswa yang maju ke tahap roh belum menelan esensi jiwa binatang spiritual. Ini karena mereka pilih-pilih dan mengarahkan pandangan mereka cukup tinggi. Mereka tidak ingin menemukan dan menelan esensi binatang spiritual secara acak. Meskipun mungkin untuk mengubah esensi jiwa binatang spiritual nanti, itu memang masalah yang merepotkan. Sejauh yang saya tahu, ada banyak binatang spiritual yang kuat di dunia surga utara. Faktanya, ada beberapa yang telah mencapai Heaven Ranks dan memiliki posisi yang cukup baik dalam Earth Ranking Myriad Beast Record. Meskipun binatang spiritual ini sulit untuk dihadapi, mereka akan selalu membuat keributan begitu mereka ditemukan. Banyak individu akan berduyun-duyun ke mereka. Petik 2. Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Akademi Spiritual Surga Utara kepada kita. Ini adalah kesempatan yang memungkinkan kita untuk menjadi jauh lebih kuat di dunia surga utara. Dengan cara ini, kami benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ye Qingling mengedipkan matanya saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jika kamu tidak memiliki rencana lain, mengapa kamu tidak mengikuti kami? Jika kita menemukan beberapa esensi jiwa binatang spiritual yang kuat, saya akan memberi Anda pilihan pertama. Heaven Rank Spiritual Beast, sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Sepertinya dia telah meremehkan dunia surga utara. Bagaimana bisa tempat seperti itu menjadi biasa jika digunakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat ujian mereka? Meskipun binatang spiritual peringkat surga sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan binatang buas dengan kekuatan mereka saat ini, ada ribuan siswa di dalam dunia surga utara. Orang-orang ini juga tidak lemah, bersama-sama, adalah mungkin bagi mereka untuk menekan binatang spiritual peringkat surga. Tentu, ada premis bahwa binatang spiritual tidak menakutkan seperti 9 meteor. Namun, kemungkinan itu cukup kecil. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, binatang spiritual peringkat surga di dunia surga utara tidak akan melampaui peringkat dari 50 binatang spiritual teratas di peringkat bumi dari catatan bumi Myriad Beast. Lagi pula, binatang spiritual dengan peringkat di atas 50 besar terlalu kuat untuk siswa seperti mereka. Aku juga cukup tertarik dengan ini. Sedikit minat melintas di mata Mu Chen. Saat ini, dia telah maju ke tahap roh dan memang benar bahwa dia membutuhkan esensi jiwa binatang spiritual. Jika tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan begitu dia bertarung melawan musuh yang telah menelan esens jiwa binatang spiritual. Selanjutnya, dunia surga utara cukup luas dan tak terbatas. Jelas bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan informasi dan menemukan jejak binatang spiritual peringkat surga. Oleh karena itu akan sangat membantunya jika dia bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Kalau begitu, mari bersatu kembali dengan yang lain dan menuju ke bagian dalam dunia surga utara. Dia cukup senang mendengar bahwa Mu Chen akan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Mu Chen sangat kuat, dan kehadirannya akan menjadi dorongan kekuatan yang signifikan bagi klan Ye. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kelompok itu mengemasi barang-barang mereka sebelum mereka cepat-cepat keluar dari gunung ini. Akhirnya, mereka berkumpul dengan anggota klan Ye, yang menunggu mereka di kaki gunung. Ketika kelompok-kelompok itu bersatu kembali satu sama lain, keributan yang penuh gairah pecah. Wang Sheng dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran yang terjadi sebelumnya di dalam pegunungan. Begitu anggota Ye Clan di sekitarnya mendengar bahwa Mu Chen mampu sepenuhnya menaklukkan dua pembangkit tenaga tahap awal tahap roh sendirian, mereka segera berteriak kaget. Tatapan mereka menunjukkan sedikit gairah dan penyembahan saat mereka melihat Mu Chen. Di mata mereka, seseorang yang telah maju ke Spirit Stage benar-benar luar biasa. Mu Chen, setelah dengan mudah mengalahkan bukan hanya satu, tetapi dua orang seperti itu, sungguh luar biasa. Dengan orang yang begitu kuat melindungi klan Ye kecil mereka, ancaman yang mereka derita akan sangat menurun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen mengikuti klan Ye saat mereka menuju ke bagian dalam dunia surga utara. Meskipun ada banyak masalah di sepanjang jalan, itu tidak menghentikan mereka sama sekali selama perjalanan mereka. Selanjutnya, Mu Chen menemukan bahwa ada lebih banyak siswa dan kekuatan saat mereka secara bertahap memasuki bagian dalam dunia surga utara. Selain itu, mayoritas individu ini memiliki aura yang kuat. Lagi pula, tanpa sedikit kemampuan, mustahil bagi mereka untuk melindungi simbol mereka agar tidak dirampok di sepanjang jalan. Meskipun mereka bertemu banyak kekuatan dan siswa yang kuat saat mereka memasuki bagian dalam dunia surga utara, klan Ye tidak menarik banyak kebencian karena mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk merampok simbol orang lain. Dengan demikian, mereka cukup damai dibandingkan dengan kekuatan yang berperang satu sama lain setiap hari. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Ini karena informasi unik yang secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah yang luas ini.
Informasi ini tidak membuat keributan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, tetapi bagi mereka yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, itu agak mengejutkan. Pesan yang disampaikan sangat singkat, namun menciptakan keributan besar di hati beberapa orang. Bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, saat ini hadir di dunia surga utara. Bencana darah Mu Chen. Banyak yang masih asing dengan nama ini. Namun, ada juga banyak orang yang terlonjak mendengar nama ini. Tak seorang pun yang datang dari jalan spiritual akan pernah melupakan bencana darah mengerikan yang disebabkan dalam jalan spiritual. Dan pencipta bencana darah adalah seorang anak laki-laki bernama Mu Chen. Seseorang yang seharusnya dinilai sebagai kelas raja dan akan berdiri di puncak jalan spiritual. Informasi ini menyebar dengan cepat. Beberapa individu akan mengertakkan gigi dalam kebencian begitu mereka mendapatkan berita ini. Beberapa akan berseru dengan rasa ingin tahu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan anak laki-laki yang menyebabkan peristiwa mengejutkan itu di dalam jalan spiritual. Beberapa akan membenci, beberapa akan takut dan beberapa akan terkejut. Berbagai emosi muncul saat pesan itu menyebar ke seluruh dunia surga utara. Tak lama, nama Mu Chen telah menjadi topik yang sering dibahas di wilayah yang luas. Ini membuat banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual menyadari bahwa seseorang yang menakutkan telah turun ke dunia surga utara. Informasi ini telah menarik sedikit masalah bagi Mu Chen juga. Namun, dia masih bisa mengendalikan masalah yang dia tarik untuk sekarang. Namun, dia mengerti bahwa ketika informasi menyebar lebih jauh, jumlah masalah yang akan dia hadapi akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, dia memiliki beberapa lawan yang cukup kuat. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Di lokasi tertentu di dunia surga utara. Ledakan, crot. Suara ledakan terdengar di dalam gunung besar. Kemudian, binatang spiritual yang sangat besar, ditutupi dengan paku, jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar dan mengubah tanah menjadi merah. Itu adalah Magical Tone Beast, yang kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga Spirit Stage Middle Phase. Jika pembangkit tenaga tahap awal tahap roh ingin memenuhinya, satu-satunya pilihan mereka adalah dengan cepat melarikan diri dari binatang spiritual tingkat tinggi ini. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar kehilangan nyawanya. Sesosok mendarat dengan lembut di tubuh besar binatang duri ajaib dan mengulurkan tangannya untuk mengekstrak esensi jiwa binatang buas spiritual. Setelah meliriknya sebentar, sosok itu meletakkannya. Yo, tidak buruk, Anda berurusan dengan binatang ini dengan cukup cepat. Suara tawa terdengar dari dekat. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan muncul dan bersiul pada sosok di atas tubuh Magical Tone Beast. Sosok yang membunuh Magical Tone Beast mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tampan. Di dahinya, simbol ungu emas terungkap. Itu adalah simbol yang telah mencapai peringkat 7. Sosok ini memiliki ekspresi tenang seolah-olah relatif mudah baginya untuk membunuh binatang duri ajaib. Ekspresi itu lagi. Bocah tampan itu melengkungkan bibirnya seolah dia bosan. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya sejenak saat dia tersenyum. Namun, saya yakin Anda akan tertarik dengan apa yang akan saya katakan. Bencana darah Mu Chen telah muncul. Seperti yang diharapkan oleh bocah tampan itu, sosok yang berada di atas Magical Tone Beast membeku sesaat. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan bocah tampan itu dan matanya yang kusam langsung menajam. Mu Chen. Di mana? Seharusnya di daerah ini. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Kami akan segera mengetahui lokasinya. Saya akan memberitahu Anda segera setelah kami mendapatkannya. Pemuda tampan itu tersenyum besar. Senyum akhirnya muncul di wajah sosok itu. Menurutku, Cuki, Mu Chen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Mengapa Anda mencari dia? Sepertinya kamu tidak banyak berinteraksi dengannya sebelumnya, kan? Dan itu tidak seperti kamu memiliki dendam terhadapnya dari jalan spiritual juga. Bocah tampan itu berkata tanpa daya. Dikenal olehnya, Mu Chen adalah keberadaan yang menakutkan yang akan ditakuti oleh orang seperti Jisuan. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Bocah tampan bernama Cuki tersenyum tipis. Dia menatap anak laki-laki yang mengerutkan kening. Namun sedikit gairah muncul dari kedalaman matanya. Saya suka Luoli. Saya memilih Akademi Spiritual Surga Utara karena saya pernah mendengar bahwa dia juga memilihnya. Mata pemuda tampan itu melebar seketika. Kemudian, dia mengacungkan jempol ke Cuki. Luar biasa. Anda benar-benar menetapkan pandangan Anda cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan bagi Anda karena Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Dia benar-benar menakjubkan. Tidak mungkin bagimu untuk menaklukkannya. Dia memiliki seseorang yang dia sukai. Cuki mengepalkan tangannya erat-erat saat dia berbicara. Pemuda tampan itu tercengang. Kemudian, dia langsung mengerti dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Mu Chen? Cuki perlahan menganggukkan kepalanya dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Tanah di bawahnya sedikit bergetar saat dia berjalan. Pada saat yang sama, sedikit penolakan menyebar, disertai dengan suaranya. Karena itu, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Aku akan menunjukkan padanya siapa yang lebih cocok untuknya. Dikelilingi oleh puncak tinggi yang menjulang ke langit, ini adalah tempat di mana banyak gunung berpotongan satu sama lain. Dengan demikian, banyak jalur dalam kisaran ini semuanya akan berpotongan dan berkumpul di lokasi ini. Karena jalur yang menyatu, wilayah ini merupakan lokasi yang cukup meriah dan populer. Banyak kamp tersebar di antara tanah yang sangat luas.
Selain itu, ada banyak tokoh yang berkerumun, menunjukkan dengan cara ini betapa populernya lokasi ini. Mu Chen berdiri di lereng gunung saat dia melihat pemandangan orang datang dan pergi. Sedikit kejutan melintas di matanya. Ada ribuan orang di area di depannya. Jumlah orang di sini bahkan berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah yang ada di platform escort. Tempat ini adalah tempat berkumpul sementara. Dari lokasi ini, dimungkinkan untuk maju ke kedalaman dunia surga utara. Oleh karena itu, banyak orang di wilayah ini memilih untuk melewati tempat ini. Di sebelah Mu Chen, Ye Qingling menjelaskan sambil tersenyum. Selain itu, area ini juga memiliki pasar pertukaran. Banyak orang datang ke sini untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Berbagai seni spiritual, esensi jiwa binatang spiritual dan bahkan artefak spiritual dapat muncul di sini. Tentu saja jika Anda ingin mendapatkan item tersebut, Anda harus memberikan harga yang memuaskan bagi mereka. Mu Chen mengangguk. Itu benar-benar apa yang dia harapkan. Selama manusia ada, tempat seperti ini secara otomatis akan terbentuk. Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Apakah kita membutuhkan koin roh di sini? Mu Chen bertanya. Koin roh adalah mata uang umum yang digunakan di dunia 1000 besar. Koin yang berisi aura spiritual juga bisa langsung diserap. Jadi, itu adalah mata uang keras di seluruh dunia 1000 besar. Koin roh hampir tidak akan dianggap cocok. Namun, mereka bukanlah hal yang paling dibutuhkan orang-orang di sini. Jari ramping Ye Qingling menunjuk simbol emas gelap di dahi Mu Chen dan berbicara, ini adalah mata uang keras di dunia surga utara. Jika Anda ingin menukar apapun, Anda harus menyerahkan sejumlah aura spiritual yang memuaskan dari simbol Anda. Mu Chen merasa cukup aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa simbol itu akan memiliki efek seperti itu di lokasi ini. Namun, begitu dia memikirkannya, spirit coins benar-benar tidak berguna bagi orang-orang di sini. Adapun aura spiritual dalam simbol mereka, itu bisa membantu penjual untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari nasib tragis tersingkir. Selain itu, ini juga merupakan lokasi di mana kami dapat mengumpulkan berbagai jenis informasi. Kita bisa menanyakan tentang jejak binatang spiritual peringkat surga. Bisa kita pergi? Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen. Baik. Mu Chen cukup tertarik dengan tempat ini dan segera menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Ye Qingling dengan cepat mengeluarkan perintah untuk klan Ye mendirikan kemah di lokasi ini. Kemudian, dia membawa beberapa pria termasuk Suner, Mu Chen dan Mo Ling yang penasaran menuruni lereng gunung saat mereka menuju area perdagangan yang ramai. Saat mereka mendekati tempat perdagangan, suara penuh semangat terdengar. Suara hiruk-pikuk membuat Mu Chen merasa seperti kembali ke dunia 1000 besar. Di lokasi ini, tidak ada yang berhak menempati ruang tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang secara khusus akan menjaga ketertiban. Namun, seseorang akan sangat keliru jika seseorang percaya bahwa mereka dapat mengabaikan aturan di sini. Tempat ini berisi banyak individu milik kekuatan yang berbeda. Begitu seseorang melanggar aturan di sini, mereka akan menjadi musuh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya orang idiot yang akan bertindak begitu bodoh. Mu Chen dan yang lainnya perlahan berjalan menyusuri jalan setapak menuju tempat perdagangan. Pandangan mereka berangsur-angsur melebar, dan mereka melihat seperti apa tempat perdagangan itu. Di dalam tempat perdagangan, ada banyak tenda yang didirikan. Di luar tenda, batu-batu besar yang dipotong rapi ditempatkan. Di permukaan batu halus, energi spiritual yang samar dipancarkan. Berbagai item akan muncul di batu-batu besar. Teknik pedang penghancur iblis, seni spiritual serangan tingkat rendah tingkat spiritual. Anda hanya perlu membayar aura spiritual simbol peringkat 3 untuk mengambilnya, jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Roh bumi, seni spiritual Gongfa tingkat rendah tingkat spiritual. Membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 4, siapa yang ingin melihatnya? Pedang roh mengerikan, artefak spiritual peringkat rendah, itu hanya membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 5. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan di sekitar tempat perdagangan, banyak tangisan aneh datang dari segala arah. Hal ini membuat banyak orang tertawa. Mungkin tangisan dan permintaan aneh seperti itu hanya akan terdengar di dunia surga utara. Tatapan Mu Chen menyapu meja-meja batu di sekitarnya. Banyak item di atas meja dianggap berharga dan langka. Jika ditempatkan di dalam alam spiritual utara, itu sudah cukup bagi orang untuk mempertimbangkan untuk mencurinya. Jika itu harganya, setidaknya 100.000 spirit coins. Namun, jelas bahwa itu jauh lebih murah di sini. Mu Chen berjalan bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya selama setengah jam sebelum berpisah dengan mereka. Gadis kecil, Suner, sibuk menikmati lingkungan yang ramai dan ingin kakaknya mengantarnya berbelanja. Dengan demikian, Mu Chen mulai berkeliaran sendiri. Meskipun dia telah melihat banyak barang yang layak di sepanjang jalan, Mu Chen tidak melihat apapun yang benar-benar menggoda hatinya. Ini membuatnya cukup kecewa, tetapi tepat ketika dia berencana untuk pergi, sebuah teriakan terdengar dari dekat, yang membuatnya berhenti. Brengsek, siapa yang kau rencanakan untuk menipu? Anda ingin menggunakan array diagram yang rusak untuk ditukar dengan aura spiritual simbol peringkat 6. Array diagram. Hati Mu Chen bergetar, dia segera menoleh dan melihat seorang anak laki-laki yang berdiri di atas meja batu saat dia mengutuk anak laki-laki lain, yang mengenakan pakaian abu-abu, di sudut. Anak laki-laki itu, yang dikutuk, menutup matanya saat dia melengkungkan bibirnya sambil mengabaikan anak laki-laki lainnya. Melihat anak laki-laki berpakaian abu-abu itu mengabaikannya, anak laki-laki itu kehilangan minat dan pergi dengan gerutuan dingin.
Pada saat ini, Mu Chen juga tiba di depan meja batu. Dia menatap tempat di depan anak laki-laki berpakaian abu-abu. Ada kotak besi hitam dan gulungan emas gelap ada di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang samar dikeluarkan oleh gulungan itu. Berapa peringkat diagram arai Anda? Mu Chen bertanya dengan penuh minat. Begitu bocah lelaki berpakaian abu-abu itu mendengar seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia dengan malas membuka matanya. Dia melirik Mu Chen dan matanya menyala begitu dia melihat simbol peringkat 6 di dahi Mu Chen. Matanya segera berubah bersemangat dan dia buru-buru menjawab, ini adalah arai diagram peringkat 2. Namun, Anda tidak boleh meremehkannya. Jika Anda ingin mengatur susunan ini, itu akan membutuhkan setidaknya 40 segel spiritual. Kekuatan susunan ini adalah sesuatu yang bahkan tahap tengah tahap roh tidak dapat bertahan. 40 segel rohani. Mu Chen terkejut. Sangat jarang melihat arai spiritual peringkat 2 yang membutuhkan banyak segel spiritual ini. Bagaimanapun, hanya beberapa master arai spiritual peringkat 2 yang luar biasa yang hampir tidak dapat mencapai persyaratan ini. Misalnya, Soul Reaver Revolusi Emas yang ditemukan ayahnya hanya membutuhkan 30 segel spiritual. Tapi kekuatan dari arai ini bisa langsung mengalahkan Spirit Stage Spiritual Beast serta melukai 2 Spiritual Beast lainnya. Apakah kamu juga seorang master arai spiritual? Mu Chen melirik anak laki-laki berpakaian abu-abu dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, anak laki-laki berpakaian abu-abu itu mengangguk dengan tawa hampa. Arai diagram sangat penting bagi master arai spiritual, kan? Anda benar-benar bersedia menjualnya? Mu Chen bertanya. Saya saat ini hanya master arai spiritual peringkat 1. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya mencapai persyaratan 40 segel spiritual? Ini cuaca yang meragukan aku bisa mencapai simbol peringkat 4. Jadi mengapa saya tidak menggunakannya untuk menukar aura spiritual simbol saya? Begitu saya memasuki Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengkultivasi diri saya sendiri, saya tidak akan peduli jika tidak memiliki arai diagram. Bocah berpakaian abu-abu itu cukup terbuka dengan situasi saat dia menjawab. Mu Chen tersenyum. Itu benar, jika dia harus dieliminasi karena simbolnya tidak mencapai peringkat 4, terbukti bahwa kerugian ini tidak dapat dibandingkan dengan arai diagram peringkat 2. Berapa harganya? Mu Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sangat tertarik dengan gulungan itu. Aura spiritual peringkat 6 simbol. Saya tidak akan menurunkan harga. Ini adalah sesuatu yang saya menghabiskan upaya besar untuk mencuri dari ayah saya. Jika Anda bersedia, maka belilah. Jika tidak, maka Anda harus melupakannya. Anak itu menjawab dengan tegas. Bisakah saya memeriksa barangnya? Mu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Tidak apa-apa, anak itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia juga seorang master arai spiritual. Dengan demikian, dia tahu betapa rumitnya diagram arai ini. Jika seseorang ingin menguasainya, akan membutuhkan waktu yang lama untuk meneliti dan mempelajarinya. Eksistensi yang bisa memahami diagram arai yang kompleks dalam sekejap tidak ada sama sekali. Tangan Mu Chen menggendong gulungan emas gelap di dalam kotak, dan dia perlahan membuka gulungan itu. Mengaum, Ahrot. Begitu gulungan itu terbuka, cahaya keemasan gelap muncul. Rasanya seperti auman naga dan gajah memasuki telinga Mu Chen. Pada gulungan itu, banyak cahaya kompleks menyala seolah-olah seekor naga dan gajah bercokol di dalamnya. Saat emas berangsur-angsur meredup, 3 karakter kuno muncul. Arai naga gajah. Mu Chen dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. Kemudian, dia ditarik oleh diagram arai ini. Sedikit kegembiraan segera muncul di mata hitamnya. Diagram arai ini tampaknya cukup kuat dan dia cukup puas dengan itu. Aku akan mengambilnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada bocah itu, yang mengarahkan pandangannya padanya. Haha, saudara, kamu benar-benar lugas. Anak laki-laki berpakaian abu-abu itu langsung sangat gembira begitu dia mendengar kata-kata ini. Kemudian, simbol merah di dahinya menjadi gelap. Aura spiritual di lokasi itu untuk sementara ditekan hingga munculnya peringkat 1. Simbol emas gelap di dahi Mu Chen melintas dan cahaya keemasan terbang ke dahi anak laki-laki lainnya. Simbol gelap yang terakhir segera menjadi emas yang mempesona. Itu adalah tanda dari simbol peringkat 6. Dingin, saat ini, saya juga ahli simbol peringkat 6. Anak laki-laki berbaju abu-abu menyentuh dahinya dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat mengambil kain dan mengikat dahinya untuk menyembunyikan simbolnya. Mu Chen memegang diagram arai dan menyentuh simbol gelap dan redupnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aura spiritual yang terkumpul telah benar-benar menghilang. Jika Akademi Spiritual Surga Utara mengakhiri kompetisi sekarang, dia akan langsung tersingkir. Mu Chen menempatkan diagram arai di dalam gelang biji mustardnya dan mengabaikan bocah itu, yang dengan senang hati menutup tokonya, saat dia berjalan pergi. Dia tidak punya rencana untuk melihat toko lain lagi karena dia benar-benar bangkrut. Tepat ketika Mu Chen bermaksud untuk menemukan Ye Qingling dan yang lainnya, dia merasakan keributan muncul dari dalam tempat perdagangan. Di kejauhan, kerumunan yang penuh sesak telah terpecah. Mata Mu Chen menyipit saat dia menatap lokasi itu. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa suara. Bukankah bos dari klan Chu? Dikatakan bahwa klan Chu adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah ini. Dia jarang datang ke sini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya membawanya ke sini kali ini. Petik 2. Saat kerumunan terbelah, sesosok kekar perlahan berjalan keluar dari sana dengan mantap. Saat dia berjalan, rasanya seperti tanah bergetar. Dengan demikian, tidak ada yang berani meremehkannya. Mu Chen melirik sosok itu dan bermaksud menghindarinya.
Namun, sosok itu langsung menuju ke arahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia muncul di depan Mu Chen. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap sosok asing yang berhenti di depannya. Tatapan yang terakhir membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Selain